Tapi jaringan ngadat nggak apa-apa deh. Mana nih kok nggak ada suaranya? Ayo dibuka. Halo? Ya Pak De, buka Pak De. Lanjut. Oh saya. Ya. Udah nggak apa-apa Pak De, saya aja Pak De, biar cepat Pak De. Ya, Oh, iya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi di Jojahidin Cakrawala JCC yang juga berkoalisi dengan LRI dan juga MMCI Makassar. Pada malam kali ini kita akan mereview dan juga menerjemahkan sesi per sesi di dalam debat ketika Ustadz Sholihin berdebat dengan yang konon murtadin, yang saya tahu ini murtadin dari Syiah ya, namanya Husain Al-Iraqi, nama panggungnya, dan dia ini dari Irak. Dan perdebatan ini menggunakan kata pengantarnya itu adalah bahasa Arab, menggunakan bahasa Arabiah. Nah, pada malam kali ini kita akan menerjemahkan dan juga akan mereview dan juga mereaction dari perdebatan yang sudah diadakan 2 hari lalu. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada moderator yang bertugas, yakni Ustadz Ahmad Wakid. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ahmad Wakid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Khair Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah alamin. Dan juga yang nggak ketinggalan juga pembicara kita, yakni guru kita juga, Ustadz Sholihin Bunyamin Ahmad. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sholihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz Khair? Alhamdulillah bikhair, kullu tamam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, eloknya ya pemirsa semua ya, yang nanti akan menerangkan, yakni kita serahkan saja kepada Ustadz Ahmad Wakid selaku moderator yang bertugas pada perdebatan tersebut, dan juga nanti akan diterangkan juga apa yang dipersoalkan di dalam perdebatan ini, dan juga nanti akan dijelaskan juga oleh Ustadz Sholihin terkait sanggahan-sanggahan yang disampaikan oleh Ustadz Sholihin itu strateginya seperti apa tujuannya, lalu apa yang dipertanyakan Ustadz Sholihin juga yang tidak mampu dijawab oleh Husain Al-Iraqi. Ya, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Ahmad Wakid. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa fil umuri dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ikhwan pendengar yang dimuliakan Allah, sebenarnya ini adalah satu keutamaan bagi kita semua untuk bisa bergabung ya di dalam Zoom ini untuk membahas satu acara yang mana acara ini kita sebagai muslimin di sisi ini sebenarnya adalah pada posisi difa'an, pertahanan. Kami tidak menyerang, tetapi kami diserang, dan kami klarifikasi yaitu dengan cara berdebat dengan penyerang tersebut. Hal ini dulu yang perlu kita kemukakan sehingga para pendengar, para audiens di sini bisa mengerti. Jadi bukan kita ujuk-ujuk menantang Husain ini untuk berdebat, tapi sebenarnya secara historical kita sudah diserang oleh Husain. Husain ini melakukan penyerangan baik itu yang disebar di YouTube-nya Husain sendiri maupun yang memicu kita adalah pada waktu Husain berdebat dengan orang-orang yang ada di Zoom, yang mana pada waktu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan banyak muslimin yang ingin mengutarakan isi hatinya, tetapi pada waktu itu tidak diberikan kesempatan. Oleh sebab itu kami terpanggil
untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Kami sebenarnya ingin klarifikasi apa yang sebenarnya diutarakan Husin itu adalah sebuah kebohongan, kepalsuan tentang agama Islam yang dibuatnya. Oleh sebab itu kami ingin berdialog dengan Husin dan akhirnya alhamdulillah dialog itu terpenuhi sehingga Husin itu pun dengan beberapa kali pertemuan lewat Zoom terpisah sehingga kita sepakati hari, waktu, dan siapa dan apa yang akan kita bicarakan. Pada waktu itu kita sepakat ada dua topik yang akan kita bicarakan. Topik pertama yaitu kita akan membahas masalah manuskrip Al-Quran dengan paparan dari Husin terutama pada surat Al-Fatihah yang dia tuduhkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul yang kami muliakan dikatakan sama Husin Syarakah itu mencuri, kata-kata yang sangat keji diutarakan oleh Husin dan kita tidak bisa menerimakan hal itu. Oleh sebab itu kami ajak Husin ini untuk berbicara tentang surat Al-Fatihah ini, berdialog dengan kita sebenarnya argumen dia betul atau tidak. Nah ini yang terjadi pada malam itu. Dan untuk acara yang kedua sebetulnya yang masih belum kita bicarakan, belum kita dialogkan, yaitu perihal manuskrip Bible. Nah itu nanti pada giliran kedua siapa yang akan berbicara, siapa yang akan menjadi pembimbing dari kita sebagai Muslim nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dan waktunya juga. Saya pikir ini pembukaan dari saya. Silakan untuk dilanjut moderator. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Wakid. Nah, langsung saja tidak menunggu lama-lama ya, tidak mengulur-ulur waktu. Mungkin kita bisa reply ya Ustaz Ahmad Wakid ya, video perdialogan waktu 2 hari lalu agar kita semua bisa mendapat penjelasan karena tidak semua juga dari netizen ini fasih dalam berbahasa Arab. Nanti kita bisa bantu bersama ya Ustaz Solihin dan juga Ustaz Ahmad Wakid ya agar pemirsa juga di luar sana mengerti apa yang didialogkan. Ya untuk Mas Jainun mungkin tafadhol Mas Jainun bisa di-play videonya. Terima kasih. Bang Zul, dia minta kalau pada waktu dia mau presentasi dia akan minta umpamanya dia masih mempersiapkan 2 menit di layar, waktu akan dimatikan. Ya, di-push, bukan dimatikan, di-push. Ya, di-push. Siap. Oke, Ustaz Solihin, saya serahkan semua kepada Ustaz Solihin untuk memoderatori. Saya menjadi Ustaz Wahid ya, maaf. Saya bagian membackup Ustaz Wahid aja di sini. Oh ya, oke. Jadi sini moderatornya tadi saya sudah jelaskan sama Husin. Saya sebagai moderator utama dan anak saya Adil sebagai pembantu saya. Ya, ini dari informasi dari Mas YP. YP akan membantu Husin ini dalam hal share screen. Oke. Kita masih ya, yang baru masuk Steve Mission, yang lainnya saya mute ya. Ini sudah kalau nggak bisa pakai ini suaranya. Kita masih menunggu. Kita masih menunggu Ustadz Solihin. Jadi Mas JP bisa membantu untuk share screen. Waktu share screen diminta dan dimunculkan, timer akan saya push. Tetapi setelah screen sudah berjalan dan sudah ada pembicaraan, timer di background akan saya jalankan. Tafadhol Ustaz. Belum siap semua kan ini Ustadz Solihin juga belum datang. Agak dipercepat belum datang. Nun dilewat aja Nun. Udah ya. Ustadz Solihin. Live-nya sudah bisa dimulai apa belum ya? Belum live-nya ya. Silakan di-live-kan nggak apa-apa ini yang mau melive-kan. Oke. أصالتي أو حول أصل
سورة الفاتحة حوار عن مخطوطات الكتب المقدسة، وأنا أتشرف بهذه الدعوة، وكذلك بسروري أن ألتقي مع حسين لأن ابني كذلك اسمه حسين. وأذكرك يا حسين أن أباك سماك حسين لحبه لحفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم المحبوب. فأهلا وسهلا بكم في هذا المجال العلمي لنتحور بمنهجية وعلى الأسلوب الراقي. شكرا. نعم، أنا ربما أريد أن أعرفكم نفسي. أنا صالح بن أحمد، وأنا مدرس في إندونيسيا، منرجم القرآن، مدرس التفسير والبلاغة كذلك. Ya, bisa di-stop dulu videonya. Ya. Ya. Mungkin Ustadz Solihin bisa dibantu apa yang diucapkan oleh Ustadz Solihin ini, menjelaskan apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, saya katakan bahwa saya merasa sangat bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Husain pada kesempatan ini. Saya juga senang bertemu dengan Husain. Nama anak saya Husain, dan bapakmu itu kasih nama Husain karena cintanya bapakmu kepada Husain cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya ingatkan ya, nama Husain nama yang sangat bagus. Itu ya. Terus saya sangat merasa beruntung ya bisa berbicara, bisa bertemu untuk dialog atau untuk ya saya katakan hiwar, dialog ya, dialog ilmiah dengan cara yang sopan, dengan cara yang akademik yang sebaik mungkin. Saya katakan dengan cara yang raqi itu cara yang tinggi sekali, cara yang sangat mulia. Elegan. Ya, terus saya perkenalkan cara yang elegan, raqi, cara yang elegan. Ya. Saya juga perkenalkan, nama saya Soleh Budamin Ahmad. Saya mengajar di MQ, mengajar tafsir dan mengajar balaghah. Itu yang saya katakan tadi. Ya, syukran Ustaz. Jadi mungkin bisa dilanjut lagi videonya. Sebentar. Sebetulnya waktu itu saya akan membacakan CV-nya Ustaz Solihin. Tetapi Husain saya minta CV, dia tidak mau. Dia akan memperkenalkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu saya minta Ustaz Solihin memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi begitu asalnya. Kan rencananya saya akan bacakan CV-nya Ustaz Solihin. Tapi tiba-tiba Husain tidak mau saya minta CV-nya untuk saya bacakan. Dia bilang saya akan bicara sendiri. Nah, supaya saya suruh Ustadz Solihin untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Itu silakan lanjut. Iya, sebenarnya kalau saya memperkenalkan diri saya sendiri, saya baca biografi saya, ya bagi saya itu satu hal yang malu. Gak enak ya. Gak enak. Ya. Nah, padahal kalau Ustadz Wahid bacakan itu, ya kalau Ustadz Wahid bacakan itu ya. Biografi saya itu cukup ya untuk mengingatkan dia bahwa ini tuh ada ilmunya untuk urusan manuskrip ya. Dia belajar filologi apa tidak gitu. Iya, itu memang saya akui itu nggak sempat saya bacakan waktu itu. Betul Ustaz Soleh. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak sempat waktu itu Pak Ustadz, izin dibacakan aja sekarang. Ya, udah bisa tahu gitu loh Pak Ustadz. Lanjut, monggo. Soalnya banyak pemirsa jamaah yang bertanya gitu, CV-nya kok nggak dibacain gitu loh. Ini bukan riak tapi nggak apa-apa, memang harus diberitahu gitu loh Pak Ustadz. Ya mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Ustadz Ahmad Wakid lah, karena Ustadz Ahmad Wakid waktu itu tidak sempat bertugas untuk membacakan ya, karena ada halangan gitu kan, karena ada berubah formasi lah intinya gitu, tidak sesuai apa yang sudah kita skenariokan. Mungkin Ustadz Ahmad Wakid bisa menjelaskan, tafadhol Ustadz. Iya, sebenarnya CV itu sudah saya siapkan di laptop saya.
saya mau bacakan, tapi begitu Husin tidak mau, maksud saya itu supaya berimbang gitu loh. Itu maksud saya waktu itu. Husin, saya akan membacakan CV saya sendiri. Saya minta mana CV kamu? Saya akan bacakan di sini. Dia bilang nggak usah. Saya akan bacakan diri. Lah, begitu Husin mengatakan hal itu, maksud saya supaya berimbang gitu loh. Dia kan tidak malu itu membacakan CV-nya sendiri, saya dari ini. Nah, maksud saya berikan kesempatan kepada Ustaz Solihin. Tentu pada waktu berbicara CV, Ustaz Solihin ini tentang CV-nya sendiri kan lebih mengetahui, lebih menguasai daripada saya sekedar membacakan gitu. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Jadi ya itulah. Sudah. Saya kalau baca CV sendiri kan sepertinya saya ini orang apa itu. Iya memang saya sudah yang ini mungkin. Tapi izin Pak Ustadz, Pak Dol izin dibacakan jamaah minta loh. Oh ya. Iya. Pak Ahmad coba dibacakan. Bentar saya buka dulu. Mana ini CV-nya Ustaz Solihin ini. Bang Handi monitor, Bang Handi. Monitor. Ya, saya mungkin serahkan kewajiban moderator dulu sebentar ya kepada Bang Handi ya, sekitar 15 menit saja ya. Bisa. Tapi terima kasih Bang Handi. Pak Ustadz Solihin mic-nya kadang pakai ini ya, Bluetooth ya, Ustadz. Bunyi enggak, ini pakai kabel nih sebenarnya saya. Kenapa? Oh, pakai kabel ya. Kalau nggak ngomong itu loh, ada suara angin. Mendesing gitu, Ustaz. Memang ini lagi hujan sih. Oh gitu ya. Tapi kalau bicara nggak bersih. Ya udah. Yang penting kalau mungkin kalau tidak bicara di mute gitu Bang Adi. Ya bisa seperti itu. Ya. Makasih Mas Jenun sarannya. Pak Ustadz sudah bisa? Ya sebentar ya. Saya buka dulu. Iya. CV-nya Ustaz Solihin. Ya, oke. Bisa saya bacakan ya? Iya, silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Dzatiyah Solihin Benyamin Ahmad. CV dari Bapak Ustadz Solihin Ahmad. Benyamin Ahmad. Maklumat syakhsiyah. Informasi tentang pribadi. Nama Solihin Benyamin Ahmad. Tanggal lahir dan tempat tanggal lahir. Indramayu, 15 Desember 1969 Masehi. Hal istimaiyah tidak diisi. Kemudian kondisi pendidikan Magister fi Ulumul Quran. Magister ini apa Ustaz Solihin? Magister ini kayak ini ya, S1 ya Ustaz Solihin ya? Magister S2. S2. Ya. Magister fi Ulumul Quran wal Hadis dan di hadis. Jami'ah Ulumul Quran Jakarta. Di Universitas Ulumul Quran di Jakarta. Tolong co-host berfungsi ya. Ya, dan bakalorius jadi ini di S1-nya di Syariah ya di Ma'had Al-Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah fi Indonesia. Jadi yang untuk S1-nya dia ngambil di Syariah di Ma'had Ulum Al-Islamiyah dan Arabia dan Al-Arabia fi Indonesia di Indonesia. Kemudian mengikuti Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah
Ini mengikuti Muhammad bin Saud ini di Saudi ya. Cabang Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Ya. Oke, pengikuti cabangnya itu. Risalah, ini yang penting, ini yang kita tidak baca. Risalah Magister, dia mengambil i'jaz al-ilmi fi nujum wal kawaib. I'jaz al-ilmi ini karya ya Ustadz ya. Mukjizat ilmiah Al-Quran tentang bintang dan planet. Oke. Kemudian yang kedua dia juga bahas bakalorius di i'jaz al-ilmi fi khalaq al-insan. Fi ayat al-waridah fil Quran. Silakan Ustaz, dijelaskan ini maksudnya. Mukjizat ilmiah Al-Quran tentang penciptaan manusia. Oke, kemudian al-usul allati khalafat fiha, apa ini Syiah ya Ustaz? Fiha syi'atu ahla sunnah. Allah, ini wah, ini boleh nih Ustaz, ini juga kita kalau ada perdebatan dengan Syiah kita juga bisa gunakan. Oh iya. Ini nih. Iya, saya tentang Syiah dan ahlu sunnah. Ya, pokok-pokok perbedaan Syiah dan sunnah. Oke. Raqi syar'iyyah aruddat ala mukhalifiha. Ya. Ya. Jam'i syariah dan jawaban terhadap orang yang membantahnya. Betul. Kemudian ini ada panduan belajar. Ya, kan ini hukukun nasyr, ini hak cipta saya ini, Pak. Ini hak ciptanya. Ya. Ini paduan belajar dan mengajar, manajemen Al-Quran, metode Granada, sistem 8 jam. Kemudian ada kamus untuk Al-Quran, ada kamus untuk Al-Quran, kemudian ada metode Katibah 1,5 jam. Katibah ini penulisannya, dapat membaca Al-Quran fasih dengan 4 langkah. Al-Quran akar kata, panduan manasik haji, kemudian 8 jam bisa menerjemahkan Al-Quran, metode Granada, sistem 4 langkah, 1-6. Kemudian metode Katibah 1,5 1,5 jam, dapat membaca Al-Quran fasih dengan 4 langkah, 1-3. Kemudian manasik haji. Ini CV-nya Ustadz Solehin. Jadi memang tadi sebenarnya ada CV yang dibacakan Husin ya, tapi sudah terlewatkan. Ya. Ini siapa Husin sebenarnya? Ya, masih ada itu. Sebenarnya itu kan video itu. Iya. Video tarbawiyah itu. Ini ada di bawahnya lagi. Ada bahasa Arab untuk pemula 1-2, jejak Wali Songo 1-2. Tafsir surah Al-Fatihah, panduan sholat, menggugat syariat poligami, situs bersejarah di Mekah, situs-situs bersejarah di Madinah, perjanjian di alam sperma. Nah, kemudian ini yang dimiliki yang lain yang dikerjakan oleh Ustadz Solehin, ar-rusum mutaharrika, ini gambar-gambar bergerak, maksudnya seperti apa film ya Ustadz ya? Ta'dil film, sensor film, atau itu ar-rusum mutaharrika itu motion graphic. Ya, oke. Tasmim grafik. Ini tasmim juga sama itu, ya. Desain grafik juga tasmim, al-mauqi' al-elektronik juga di dalam desain website. Ya. Website. Yeah. Oke, ini yang CV dari Ustadz Solehin ya, memang begitu jauh ya dibanding dengan Husin, mohon maaf ya. Biar lebih adil Pak Ustadz, dimundurin dikit biar kita dengerin CV-nya dia seperti apa. CV-nya Husin. Iya, betul. Okay. Dimundurin dikit. Ya, coba. Sebelumnya ini ya. Sebelum ini mundur lagi. كذلك لدي قناة على اليوتيوب وفيها حوارات ومواضيع متعددة في sebelum ini
Mundur lagi, mundur. Quran. Ana Ahmad Waqid, fasayakun al-muraqib wa ibni Adil haykun musa'id li. Tadi dicepatkan dikit ini. Wa fi hadzal liqa saufa Gimana? ya Ini betul. ini dikit itu tadi. Mundurin. Ya, udah. Ya. Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah. Oh, ini sudah ke Ustaz Solihin ya. Udah. Mundurin. Syukran ala Mundurin. هذه Mundur. المناظرة الإسلامية ساعتين وبعدها المناظرة المسيحية أيضا ساعتين. ليس المناظرة نحن اتفقنا على ساعة وساعة فليس ساعتين وساعتين لأنه ساعتين وساعتين حيكون وقت طويل جدا يا أستاذ حسين. يعني أنا اتفقت معكم يعني ساعتين. لا بس اسمعني، أنا اتفقت معاكم المناظرة المسيحية منفصلة عن الإسلام. Dia minta 2 jam ini padahal sudah sepakat. لا ليس كذلك. نحن لا أنا اتفقت وياك هذا الأمر والحوار مسجل. ruwet ini. Sudah jadi semua. إذن لابد نرجع إلى saya minta untuk kembali bicara dengan Ustaz. أنا هكذا أبلغني ويبي إنه أخذ رسالة منكم ومنك ومن الأستاذ صالحين إنه ساعة إلي في الموضوع الإسلامي وساعة لكم في الموضوع الإسلامي ثم ساعة إلي في الموضوع المسيحي وساعة لكم في الموضوع المسيحي. هذا كان الاتفاق يا أستاذ أحمد. كيف نأتي إلى العام وتبدلون الكلام؟ هذا أمر مرفوض. أستاذ صالحين نعم وأظن وأنا لا أدري بالضبط لأن الاتفاق بين بنزول وبن يبي أليس كذلك؟ يا أستاذ أحمد لا يجوز أن ننقض الاتفاق عندما نظهر على العلن. هذا الأمر عيب يظهر أننا يا أما ضعفاء أو أننا عاجزون. كيف ننكث العهد؟ هل نحن بني قريظة؟ يا حسين نحن نتحاور حول سورة الفاتحة أولا ثم بعد ذلك نتحاور حول غير سورة الفاتحة. menjelaskan kita berbicara tentang surat Al-Fatihah kemudian nanti akan berbicara boleh saya sebentar setelah mungkin bisa diulang Ustadz apa yang dibahas tadi Ustadz. Jadi dia memprotes waktunya dia minta 2 jam. Dia bilang ini yang sudah disepakati. Kita sudah berbicara dengan Anda, dengan Ustadz Solihin, dengan YJP. Ternyata tidak. Kita bicara dari pertama sepakat 1 jam. Malahan kesepakatan kita itu berbicara tentang 1 jam dari pembahasan manuskrip Al-Quran dan Al-Fatihah utamanya. Kemudian yang 1 jam manuskrip Bible. Tapi dia tidak mau berubah lagi nih. Itu. Dan akhirnya saya minta pertimbangan dari Bang Zul waktu itu. Betul. Itu. Jadi kesepakatan waktu itu memang pakai 2 jam, 1 jam untuk Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, 1 jam untuk manuskrip juga yang ada 1 ayat Bible. Tapi menolak gitu. Dia menolak. Dia minta itu sendiri nanti dengan Ustadz Alwan, ingat ya omongan itu ya. Iya. Ya, waktu dalam briefing kita bongkar-bongkaran aja dah. Waktu technical meeting kemarin tuh dia bangganya bisa melayani 17 orang. Betul. Nanya gitu. Iya. Ini jangan lupakan loh ini. Ya. Kita akan minta nanti kapan kita akan bicara tentang manuskrip Bible. Kita nggak akan biarkan ini. Silakan More. Ya, terima kasih. Jadi yang dia sampaikan, dia itu betul yang tadi Bang Handi bilang, Bang Handi sampaikan, minta 1 lawan 17. Husein ini meminta 1 lawan 17. Karena buat dia katanya 17 itu kecil gitu loh. Mudah. Sebab dia biasa berdebat dengan ulama-ulama Islam 60 orang sekaligus. Saksinya di sini ada Ustadz Ahmad Waqid, ada Ustadz Alwan dan juga ada Bang Handi, terus Pak Ian dan juga Pak De Zulfikar dan Pak De Sugi yang menyaksikan itu. Rekamannya ada kok, itu rekaman ada. Ya, rekamannya masih ada Ikhwan Fillah semua. Dia mengatakan, saya ulangi sekali lagi. Dia mengatakan saya menantang 1 lawan 17 karena saya biasa berdebat dengan ulama muslim 60 orang sekaligus. Kaget juga, saya datang terlambat meeting ya.
Lalu dia lagi keluar si Husain ini ngomong gitu, saya nantang 1 lawan 17 karena saya biasa debat dengan ulama Islam sebanyak 60 sekaligus. Wow. Ini anak. Langsung saya saat itu instruksi gitu kan. Kata saya jangan dikasih, tetap 1 lawan 1 kata saya. Karena kenapa? Ini dia lagi cari panggung ini di sini gitu loh. Jangan dikasih keroyokan kayak gitu. Saya bilang gitu kan waktu itu. Nah, cuma Ustadz Alwan agak panas ya. Udah kita kasih aja 1 lawan 17 kayak gitu. Cuma saya menyarankan kepada Ustadz Ahmad Wakid, jangan Ustadz, tetap 1 lawan 1 seperti itu. Saya kembalikan ke Bang Handi. Tafadhol Bang Handi. Iya, makasih Reski. Silakan mungkin CV-nya aja didengerin ini nanti habis lanjut aja. Ini setelah ini kok CV. Lanjut, Janun. Saya salah sebentar. Ustaz Solihin, mic-nya agak dibesarin dikit, agak kurang keras di sini. Ya, saya sebenarnya sudah keras ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Ya. Bang Zul, dia bilang ini waktunya 2 jam, bukan 1 jam, 1 jam. Dan 1 jam untuk membahas Al-Quran dan 1 jam membahas Bible. Sudah saya sepakati dengan Mas JP sebagai pihak yang menyelenggarakan. Sudah. Itu kalau ada kesepakatannya 1 jam untuk dari Muslim, 1 jam dari Kristen, dan itu sistemnya timer catur. Oke. Hussein يقول قد تتفق مع ييبي انه بيكون الوقت ساعه وساعه من احنا اتفقنا على المناظره هل انت ما اتفقت مع ييبي ممكن يتكلم ييبي can you say something for him? Halo. Jadi gini, kemarin sudah sepakat dengan Pak Zul, kalau malam ini itu hanya kita bahas Al-Fatihah, 1 jam. Untuk Kristen kan kemarin belum di ACC, karena belum ada replay dari Ustadz Alwan. Jadi gitu, hari ini kita bahas Al-Fatihah 1 jam. Jadi untuk yang Kristen nanti 1 jam lagi gitu. Jadi total sebenarnya 4 jam begitu. Jadi dengan Ustadz Solihin, Husain dapat 1 jam, Ustadz Solihin juga 1 jam, total 2 jam begitu ya. terangkan nanti dalam YP يقول انه بتتفق على ساعه وساعه يا حسين فانت YP coba diterangkan aja bahasa Inggris ke terjemahnya biar dia lebih percaya. Sudah Ustadz, mungkin Husain pikir sekarang ini langsung dengan debat yang Kristen gitu. Jadi hari ini kita cuma debat satu sama Ustadz Solihin saja. Begitu kesepakatannya. Mungkin dijelaskan seperti itu aja Ustadz. Jadi hari ini cuma dengan Ustadz Solihin 1 jam. Husain 1 jam, Ustadz Solihin 1 jam. Total waktu 2 jam. Begitu Ustadz. Silakan di-translate ke bahasa Arab mungkin. Bagaimana Pak Zul? Ya, kesepakatan kita begitu. Ya oke, kita langsung pakai timer aja. Ya oke. Ustadz Solihin, Ustadz Solihin. Ustadz Wakid mungkin dijelaskan dulu ke Husain 1 jamnya tadi biar dia paham. Husain, هيكون الحوار عن المسيحيين فقط. عن القرآن والفاتحة سورة الفاتحة هيكون ساعة من عندك وساعة من أستاذ صالحين. جيد جدا. إذا أردتم مناظرة مسيحية من الممكن أنه نسويها غدا أو غير وقت أو بعد هذه المناظرة إذا ما تعبتوا. Dia bilang untuk membicara untuk membicarakan al-hiwar kan nanti kita bicarakan besok atau lain waktu. Dia juga menantang itu. Oke. Lanjut ke ini, kita mau ambil poinnya CP-nya doang ini baru masuk ke debat. من الآن. فوقت الأول هنأتي إلى الحسين. تفضل. شكرا لك أستاذي العزيز الأستاذ أحمد الغالي. في هذه المناظرة نحن نريد أن نثبت الحق، لا نريد أن نطعن في مقدسات ولا نريد أن نسيء. فأريد من براذر ويبي سلايد 1 المقدمة بليز سلايد 1. فإذا وقف التايمر براذر أحمد. Sebentar. Ini dia langsung masuk ke inti tadi, kemana ya yang ininya ya? Enggak apa-apa Pak Ustadz. Nanti saya bacakan CV-nya dia. Saya tahu kemarin dia mengatakan aku itu tidak mengenal perjanjian lama, aku hanya di perjanjian baru. Saya kuliah itu di kuliah salah satu fakultas di sana khusus untuk perjanjian baru. Kemarin dia bicara waktu meeting. Kalau nggak salah baru semester 5. Nah, dia disebutkan kok itu. Terus tadi dia bilang coba diulang sedikit aja yang pembukaannya tadi, saya akan terjemahkan, penting itu kata-katanya dia. Ya, seperti dikit aja.
بالضبط لأن الاتفاق بين terus بنزو mundur. enggak maju. الوقت ساعة وساعة من احنا اتفقنا على المناظرة. hal waktu Husin mulai bicara dikit lagi, maju mas. Iya, udah cukup. Bible. Sudah saya sepakati dengan Mas JP sebagai pihak yang menyelenggarakan. Sudah. Saya terjemahkan ini. Yuk. Kalau ada kesepakatannya 1 jam untuk dari Muslim, 1 jam dari Kristen, dan itu sistemnya timer catur. Oke. Husin يقول قد اتفق مع YP انه بيكون الوقت ساعة وساعة. احنا اتفقنا على المناظرة. هل انت ما اتفقت مع YP؟ لا maju lagi mungkin maju lagi dikit. Terlalu jauh ini. Ini ada kata-katanya dia yang perlu pembukaan tadi loh. Majuin. YP, can you say something for him? Halo. Jadi gini, kemarin sudah majuin. Terus. Brother YB, slide 1. Sebelum slide 1 ini dia kan ngomong itu pembukaan itu. Itu ada kata-kata penting yang perlu saya bicarakan. إذا وقف التايمر sebelumnya. Brother Ahmed. إذا وقف التايمر سوف نبدأ من الآن. Ya, ini. فوقت الأول هنأتي إلى saya mempersilakan Husin bicara lebih dulu. شكرا لك أستاذي العزيز الأستاذ أحمد الغالي. في هذه المناظرة نحن نريد أن نثبت الحق، لا نريد أن نطعن في مقدسات ولا نريد أن نسيء. فأريد برادر ويبي سلايد 1 المقدمة سلايد 1 membuka slide pertama. إذا وقف التايمر dan setiap waktu dibuka timer dimatikan. Lanjut. Ada satu yang tertinggal. Dia bilang kita ingin membuktikan mana yang benar dan kita tidak ingin melukai atau kita tidak ingin menghina kesucian agama. Ya, lanjut. Ya. عرض السلايد. Timernya dimatikan dulu. Mulai. تم عرض السلايد؟ لا iya عرض على السلايد. Timer masih dimatikan ke حسين لسه نوقف التايمر. سيبدأ التايمر عند بدء المحادثة منك. لحظة أستاذ. أوكي شكرا بس عندي خربطة. Ini saya bilang waktu timer akan dijalankan pada waktu dia mulai berbicara, tetapi dia ini memang punya masalah itu ya di penglihatannya, itu kameranya muter-muter itu kameranya. Kemudian dia mulai bicara. Pada waktu pembicaraan ini nanti mungkin Ustaz Solihin bisa menjelaskan ini. Silakan lanjut aja. Telepon Maruf. Timer sudah saya jalankan ini karena slide sudah muncul. Belum dimatikan dulu. Dia belum mulai bicara. Timernya dimatikan dulu. Oke. جاهز يا حسين؟ أحمد عندي مشكلة صارت للأسف. إيش المشكلة؟ Dia punya masalah ini. التليفون انقلب بالطول. Pikiran ini. نعم. Teleponnya dia kebalik. خلاص. لحظة شوي. Timernya dimatikan dulu, dia masih menekan teleponnya. Ini dia punya alat sendiri. لا أعرف ما المشكلة سبحان الله. عندنا واضح يا حسن زي أول كذا تمام يا حسن. هسه تمام سأعملها تمام. هسه صارت ضبطت يا حبيبي. شكرا أستاذ أحمد. أعرض ابدأ وقتي. Ya mulai. Oke, silakan waktunya dijalankan. Ini mungkin Ustaz Solihin bisa menjelaskan. Nanti Ustaz Solihin. Ya, gimana? Ini kan dia mulai menunjukkan mukadimahnya, pembukaan ya. Ya. Dia mulai melakukan menampilkan pembukaan. Silakan. Ya. Lanjut. القرآن ليس من عند الله بل هو من تأليف إنسان
نحن نملك الأدلة على ذلك. فمثلا الصحابة أنفسهم هم كانوا يقولون ذلك ويعرفونه. مثلا عبد الله بن عباس يقول إذا خفي عليكم شيء من القرآن، يعني إذا ضاع شيء من القرآن فاتبعوه من الشعر. سن أصحابك ضرب الأعناق وقامت الحرب. Panjang nanti sulit. Jadi dia bilang ini Al-Quran bukan dari Allah, tetapi Al-Quran ini datangnya dari manusia dan karangan manusia katanya. Karangan manusia, dan kita akan membuktikan hal ini dengan salah satu bukti bahwa sahabat mengatakan bahwa apabila ada kekurangan di dalam Al-Quran, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, apabila ada kekurangan di dalam Al-Quran, maka tambahkan dengan syair-syair. Ini pernyataannya dia. Lanjut. يعني ابن عباس يقول إذا ضاع جزء من القرآن عليكم أيها الصحابة فكملوه في الشعر. Ibnu Abbas mengatakan apabila ada yang kurang dari Al-Quran, maka tambahkan dengan syair-syair. Kalau ada yang hilang dari Al-Quran, tambahkan dengan syair. Ini katanya Ibnu Abbas. Silakan lanjut. من تأليف بشر ومن تأليف الصحابة وهم الذين كانوا يزيدون عليه وينقصون. هذا في ابن حجر العسقلاني في فتح الباري حديث جزء 13 صفحة 437 خلاصة حكم المحدث إسناده حسن. Hajar di apa namanya tadi, kitab apa tadi, As-Saqalani, dia pengarangnya, dan dia bilang di dalam hadis nomor sekian itu ada tentang apa yang dikatakan dia tadi itu. Lanjut. Fathul Bari ya. Fathul Bari Ustaz. فالحديث حسن يثبت لنا أن القرآن من تأليف بشر وكانوا يزيدون عليه من الشعر إذا ضاعت آياته. هنا لدينا أريد أن أثبت أصل القرآن كيف أخذت الاقتباسات، القرآن كيف اقتبس. فمثلا عندنا نبي الإسلام محمد كان يأمر زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية والسريانية يترجم منها التوراة والإنجيل. فحديث dia bilang Nabi Muhammad minta kepada Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani untuk mengetahui nantinya kitab-kitab yang sebelumnya. Lanjut, ini poin penting ini. عن زيد بن ثابت قال لي رسول الله إنه يأتيني كتب من ناس لا أحب أن يقرأها أحد، فهل تستطيع أن تعلم كتاب العبرانية والسريانية؟ قال فقلت نعم فتعلمتها. هذا في طبقات ابن سعد الجزء الثاني وصفحة 115، وكنز العمال المتقي الهندي جزء 16 صفحة 9، وعن ابن عساكر وابن أبي داود في المصاحف السجستاني، والمصادر كلها معروضة لا أريد أن أقرأ ya, ini apa yang dikemukakan Husin itu tadi, bahwa dikatakan Zaid bin Thabit menyetujui apa yang dikatakan oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani dan bahasa Syriani, bahasa Aramaik ya. Aramaik itu, Syriani itu cabang dari Aramaik. Ya, itu yang dikatakan, dan kemudian dia memaparkan dari ini ditemukan di dalam kitab-kitab ulama al-Muslim. Tadi itu yang disebutkan beberapa nama kitabnya. Lanjut. الإسلام كانت تأتي كتب من السريانية والعبرانية لهذه قصص القرآن، فلم يكن يجيد الكتابة بهذه اللغة، فجعل زيد يتعلمها كي يترجم له. وكذلك قال الترمذي وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله أن أتعلم السريانية. الجامع الصحيح للترمذي الجزء الخامس صفحة 68. mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar Ibrani dan Syriani. Itu di dalam kitab itu dikatakan demikian. Lanjut. كثير إنه كتب يقول إنه كانت ترد رسول الله كتب بالسريانية فأمر زيدا فتعلمها في أسد الغابة لمعرفة الصحابة الجزء الثاني صفحة 222، وفي القاموس الرجال، وأيضا في كل هذه المصادر أمامكم إنه كانت تأتي لنبي الإسلام كتب بالسريانية. كذلك محمد يأمر زيد كي يترجم القصص من التوراة والإنجيل. هناك فهمنا أن محمد كان Nabi Muhammad juga meminta kepada Zaid bin Thabit untuk menerjemahkan kisah-kisah yang ada di Taurat dan Injil, diterjemahkan kepada Rasulullah maksudnya. Itu, lanjut. زيد ليتعلم كي يترجم الكتب التي تأتي.
الآن يأمره أن يتعلم التوراة والإنجيل. أليست هي مطرفة؟ لماذا محمد يريد أن يتعلمها؟ Ya, di sini ada pertanyaan. فقد روى الترمذي عن Mengapa Nabi Muhammad kok minta untuk belajar itu? Untuk apa maksudnya? Jadi ini yang dia paparkan. Lanjut. زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله أن أتعلم كتاب يهود. قال ما آمن يهود على كتاب. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليه وإذا كتبوا إليه قرأت لهم كتابهم. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح والجامع للقرطبي. وأيضا في حديث آخر وفي نص dikatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Jadi ini dia mengemukakan satu hadis, nantilah Ustadz Solihin yang membahas itu tentang hadis itu. Jadi intinya dalam mukadimah ini dia memaparkan bahwa Nabi Muhammad menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani dan Syriani dan untuk mencatat dan menceritakan kisah-kisah dalam Injil, Taurat dan Injil kepada Nabi Muhammad tentang kisah-kisah yang ada di dalamnya. Begitu. Lanjut. Cuman dia paparannya banyak. سلايد 2 من المقدمة يا برادر. سلايد 2. وفي نص آخر لما قدم رسول الله إلى المدينة قال لي تعلم كتاب اليهود فإني والله ما آمن يهود على كتاب فتعلمته. وأيضا طبقات ابن سعد والمصدر أمام. أيضا وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم قال زيد بن ثابت bahwa pada waktu Nabi Muhammad di Madinah dia sudah bisa bahasa Ibrani dan sudah belajar kitab-kitab bahasa Ibrani. Itu yang dipaparkan dan dia berikan dalil-dalilnya dari kitab mana. Lanjut. Ustadz Solihin nanti kalau bantu saya, kalau ada yang kurang Ustadz Solihin ditambahkan Ustadz Solihin ya. حتى كان يعلم ما حرفوا وما بدلوا في كنز العمال جزء 16 في صفحة 8 و9. يعني كان يتعلم في مدارس ماسكة اللي هي مدارس اليهود اللي كانوا يتعلمون فيها، فتعلم ما بدلوا وما حرفوا. يعني كان يتعلم التوراة والإنجيل. ماذا يصنع محمد بتعلم التوراة والإنجيل؟ Nabi Muhammad sekolah di sekolahan Yahudi di Madinah untuk belajar Taurat dan Injil. Ini data-data yang disampaikan oleh Husin. Sumber data ini yang nanti kita akan bahas nanti dengan Ustadz Solihin. Ustadz Solihin, mungkin nanti ada yang saya paparkan kurang, mohon ditambah karena ini saya harus menerjemahkan orang bicara dengan begitu cepat ini. Ustadz Solihin. Ya, siap. Ya, silakan lanjut. هذه الدلائل القاطعة وإليكم السلايدات وكل الأدلة تظهر أن محمد كان يتعلم ويأمر زيد أن يتعلم السريانية. Dalil-dalil yang kuat. Inilah dalil-dalil yang kuat bahwa Nabi Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani dan bahasa Syriani, dan juga ini dalil bahwa Nabi Muhammad belajar Taurat dan Injil di Madinah. Lanjut. أيضا سلايد آخر عندي هنا إثبات أن القرآن من تأليف بشر. إليكم الدليل. الدليل هذا يقول عن أنس إن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن قال وكان رجل منا من بني عدي بن النجار. يعني بني النجار كانوا نصارى في يثرب. أحد عمومتي ومات ولم يدعى عقبا ونحن ورثناه. هذا اللي جمع القرآن. الحديث ثمامة بن عبد الله بن أنس المحدث ابن حجر العسقلاني فتح الباري الجزء 8 صفحة 669 خلاصة الحكم المحدث صحيح، وأيضا إسناده على شرط البخاري. وعن أنس إن رجلا كان يكتب للنبي وكان قد قرأ البقرة وآل عمران. هذا نفسه أبا زيد ابن السكن اللي هو نصراني، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا يعني عظم. فكان رسول الله يملي غفورا رحيما فيكتب. Ustadz Solihin, dibantu itu sebentar, ini saya ada telepon penting masuk 2 menit aja. Ya, 2 menit. Aja langsung ke ini tadi yang ke Iya, ini pembahasannya kalau diterjemahkan satu-satu bisa 4 jam ini. Iya, intinya bahwa tadi itu kan dia
ada tuduhan di sana. Iya, Langsung tentang ke surat Al-Baqarah sama ini Ustadz Solihin, dibantu sebentar, saya ada telepon penting ini sebentar dari rumah sakit. Ya, jadi dia itu sebenarnya dari awal ya, dari awal si Husain itu memaparkan tentang bahwa Al-Quran itu asalnya memang dari bahasa Suryani. Dan itu teori mereka sudah lama itu. Ya, teori-teori bahwa Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu asalnya bahasa Suryani. Yang mana buktinya? Buktinya Rasul SAW pernah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani. Ya, kenapa? Padahal ya Rasul mengatakan la aman Yahud ala kitabi. Ya, jadi Rasul SAW alasannya adalah karena merasa tidak nyaman, ya, tidak merasa bahwa orang Yahudi ini bisa bisa menipu kita dengan kitabnya. Misalnya ya, dia membaca Taurat padahal bukan itu yang dibaca itu. Jadi untuk supaya ketika mereka menipu bacaan kita paham, bukan untuk Al-Quran itu diambil dari bahasa Suryani, nggak ada itu. Ya. Jadi itu riwayat sih ada itu. Ya. Jadi Zaid bin Thabit itu mempelajarinya itu hanya 15 hari saja. Ya. Jadi dia katakan setelah belajar 15 hari saya paham itu bahasa Suryani dan saya menulis untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau tulis surat untuk orang Yahudi, Zaid bin Thabit yang tulis, bukan untuk menulis Al-Quran. Ya, terus wa aqra'u lahu kutubahum, dan aku membacakan kepada Rasulullah buku-buku mereka atau kitab-kitab mereka. Itu sih. Ya, terus jadi riwayat itu benar tapi tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, diambil dari Taurat, ya. Itu ya, terus tentang ada orang Nasrani membacakan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Ya, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran tidak ada di kitab mereka itu. Ya, bukan artinya surah Al-Baqarah karena orang yang membaca itu dari orang Nasrani, terus itu dari Nasrani, enggak, dia masuk Islam. Masuk Islam, dia hafal surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Dan kalau dia baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya kita itu merasa senang gitu. Seperti itu. Itu ya, jadi teksnya benar, tapi teks yang benar ini dia pakai untuk memperkuat argumen bahwa Al-Quran itu dari Nasrani. Itu yang saya sebenarnya ya, saya tidak mau tanggapi. Kalau ini ditanggapi, kalau dari awal sampai dia selesai itu 13 menit itu saya tanggapi, itu kita tidak akan bicara tentang surah Al-Fatihah itu. Betul. Ya, itu 2 jam itu bicara tentang itu saja, yang itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Al-Fatihah. Tidak ada hubungannya dengan topik ya Pak Ustadz? Nggak ada. Saya nggak mau, karena saya mau mencecar dia ngerti manuskrip apa tidak, itu tuh yang mau saya cecar. Jadi saya anggap dia ngomong 13 menit itu tidak ada artinya, maka saya tidak perlu tanggapi satu huruf pun dari yang dia katakan. Baik. Itu ya, bukan saya tidak bisa menjawab itu. Ya. Saya nggak mau digiring ke sana. Iya, betul Pak Ustadz. Jadi nanti kalau ditanggapi semakin melebar, nanti Pak Ustadz kehabisan waktu, nanti ke intinya kehabisan. Nggak bisa. Saya nggak mau dibikin kayak anak kecil, karena fokus kita itu di manuskrip. Baik. Ya, langsung dia ngomong begitu juga mestinya ada manuskrip. Ya, langsung ke manuskrip pembuktian. Ya. Al-hin huwa min aina atat. Yang ini ya Pak Ustadz? Ini apa bukan? Ya, lanjut. Ya, terus. سورة الفاتحة هذا هو موضوعنا فلا نتوسع إلى غير سورة الفاتحة أريد أن نركز الكلام حول يعني الحوار في مخطوطات الكتب المقدسة. mulai berjalan. خاصة عن سورة الفاتحة هذا كما اتفقنا. من أين أتت سورة الفاتحة؟ لا يجيب هذا سؤال إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الذي نزلت عليه سورة الفاتحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أعلمك
أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. هذا قوله لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Mungkin bisa di هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Ya, sampai sini. Ya. Ya, jadi tadi saya katakan tema debat kita ini tentang manuskrip surah Al-Fatihah. Jadi saya tidak mau itu bicara luas-luas seperti itu, seperti yang dibacakan oleh Husain. Kita nggak mau, saya menolak itu. Ya, kita mau bicara tentang manuskrip surah Al-Fatihah dan manuskrip kitab-kitab yang disucikan. Ya, tadinya saya itu sebenarnya yang disepakati. Jadi Al-Fatihah dibahas, manuskrip Al-Fatihah dibahas, manuskrip mereka juga dibahas. Saya tidak tahu kalau ada rapat setelah itu ya. Tapi tidak apa, manuskrip surah Al-Fatihah. Jadi saya langsung, sebenarnya temanya kan dari mana surah Al-Fatihah itu datang. Itu tema yang disepakati itu. Saya katakan surah, tidak ada yang bisa menjawab dari mana surah Al-Fatihah itu datang. Kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepadanya surah Al-Fatihah itu diturunkan. Ya, terus saya bacakan hadis ini. Hadis bahwa Al-Fatihah adalah surah yang teragung di dalam Al-Quran. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, hiya sab'ul mathani, 2 ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Qur'an, wal Qur'anul azim, dan bacaan yang sempurna, bacaan yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ. Silakan teruskan. Bukhari wa Ahmad wa huwa al-hadits as-sahih thabit. Idza ادعيت أن سورة الفاتحة سرقه محمد صلى الله عليه وسلم من غيره أو من كتب السريانية أو من أي مصدر فلتأتي بإثباتات الرسمية المحققة. أريد هذا لأن كلامنا ليس أي كلام، كلامنا حول سورة الفاتحة، مخطوطات سورة الفاتحة التي نشرت عبر فيديوهاتك أن سورة الفاتحة سرقها محمد صلى الله عليه وسلم من دعاء بابا كنيسة على اللغة السريانية، وأنت نفسك لا تستطيع ولا تفهم لغة السريانية، ولكن اتهمت محمدا رسولنا العظيم بالسرقة. ألا تعرف ما معنى السرقة؟ هذه جريمة كبرى على المدعي البينة، فإذا أتيت بالبينة فأنت الصادق. Ini Ustaz Solihin, coba dijelaskan Ustaz Wahid lah menjelaskan. Jadi Ustaz Solihin marah-marah ini. Anda bagaimana menuduh Rasulullah, orang yang kita agungkan, Anda tuduh dengan kata-kata, menuduh dia dengan mencuri, dan Anda tahu bahwa tujuan mencuri itu adalah satu kata-kata yang sangat naas diucapkan kepada seorang yang kita muliakan. Jadi marah betul itu. Ini yang sebelum Ustadz bilang anta kadzab itu ya Ustadz ya? Iya benar. Ya, itu Husain tersinggung, dia marah dia. Dia bilang katanya tadi tidak boleh mencaci, membuat omongan, menyampaikan omongan yang tidak baik. Ya, jadi saya bilang tema kita itu khusus tentang manuskrip surah Al-Fatihah. Ya, yang kamu sebarkan di video-video kamu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencuri surah Al-Fatihah dari selain Al-Quran, dari kitab-kitab berbahasa Suryani atau dari sumber yang lain. Nah, kalau memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencurinya sebagaimana yang kamu tuduhkan itu, ya penuduh itu harus datangkan bukti-bukti yang jelas. Kalau kamu datangkan bukti yang jelas, benar, maka kamu jadi orang yang jujur. Tapi kalau kamu tidak datangkan bukti yang benar, ya ternyata buktinya bohong, ya berarti kamu pendusta. Itu kan sebenarnya ada syarat kalau, jika, ya kan? Ya, jadi kita lihat Husain ini jujur apa pendusta, gitu sebenarnya yang mau saya katakan. Terus. Dimatikan dulu waktunya Ustaz Solihin. Ya, khalas.
حسين أستاذ صالحين طلب منك يعطي إثباتات عن سورة الفاتحة فتفضل. شكرا لك. ابدأ الوقت. Saya mulai. Jadi di situ saya sampaikan bahwa Ustadz Solihin minta bukti apa tadi ya? Yang kebaikan Ustadz Solihin tadi apa? Aduh, apa tadi? Diulang coba sedikit, diulang dikit aja. Apa yang saya sampaikan ke Husin tadi? Ya. Sampaikan? Ya. كم أخذت من الوقت أستاذ أحمد؟ Oke. Waqaf. Ini yang waktunya Ustadz Solihin tidak dijalankan tadi. Iya. Ya udah lanjut aja lah. Pokoknya Ustadz Solihin minta bukti lah. Intinya itu. Ini kita mau bicara yang kemana ini sekarang? تحقق منها. فالآن إذا يحب يعقب على كلامي وهذا الموقع الذي يثبت التحقيق أنا واضحة أيضا. تحب ادخل واقرأ. إذا كنت أنت لا تعرف هذه الأمور فهذه ليست مشكلتي. أنا أنهيت. تفضل رد علي وسأتكلم في المداخلة القادمة. itu terlalu maju itu, terlalu maju. Iya. Terus mundur. Terus. Ini cukup. Ya, op. Oh, kebanyakan. Ya, ini udah. Depan dikit. فقال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. منك يعطي إثباتات عن سورة الفاتحة فتفضل. شكرا لك. ابدأ الوقت. أولا تسجل mulai Husin waktunya dijalankan. هل بدأت الوقت أستاذ أحمد؟ نعم ابدأ الوقت. mulai Husin dijalankan waktunya Pak. شكرا أستاذ صالحين. أنا اتفقت مع الأخوة إنه مع ذلك سأتنازل لك. أنا اتفقت مع الأخوة هو أصل القرآن وسورة الفاتحة والأستاذ أحمد كان موجود بالاتفاق واتفقت معه على المناظرة أصل القرآن وسورة الفاتحة فإنني لا أتراجع عن الذي أطرحه. وفي بداية الآن في بداية دخولي أثبتنا من الذي يتراجع وينقض العهد فلا أريد أن أكمل. فالآن سؤالي لك أعيد وأكرر لك. إذا ضاع القرآن ابن عباس يقول كملوه في الشارع. لماذا لا تجيب على السؤال؟ Jelaskan. Iya. Jadi dia bilang begini, bahwa saya sudah sepakat dari pertama kita akan membahas asal mulanya Al-Quran dengan Ustadz Solihin dan dia itu sebagai saksi ada Ustadz Ahmad Waqid. Tetapi kalau membahas Fatihah juga boleh. Tapi ini kita harus membahas semua. Anda dari pertama aja sudah mengingkari kesepakatan. Dia bilang. Gitu tadi. Lanjut ya itu. Iya, dia katakan saya tidak akan mundur untuk ini. Ya, saya tetap maju gitu. Iya. Meskipun Anda hianat katanya. Ya, lanjut. محمد يقول لزيد بن السكن اكتب ما شئت في القرآن. إذا كان القرآن من الله كيف يكتب فيه ما شاء؟ هل القرآن من تأليف محمد أم من تأليف الله؟ Dia bilang Muhammad mengatakan kepada Zaid bahwa tulis Al-Quran itu kepada Ibnu Sikin ya. Dia bilang tulis Al-Quran itu sesuka hatimu. Nah, bagaimana satu kitab suci ditulis dengan sesuka hatimu? Ini pertanyaannya Husin ini. Ini dia cuplek dari mana itu tadi ya? Lanjut aja coba. Ya itu dicuplik dari kitab Al-Gharatut Tansiriyah. Ya, serangan-serangan kristenisasi. Ada kitabnya. Jadi saya punya kitabnya Al-Gharatut Tansiriyah. Itu serangan-serangan kristenisasi di dalam dunia Islam. Ya, seperti Buhairah apa segala itu ada di kitab itu. Oh, itu sumbernya Husin. Saya punya kitabnya itu. Iya. Udah oke lanjut. العبرانية والعبرانية. ولماذا يأمر زيد أن يترجم له من الإنجيل ويتعلم في مدارس ماسكة مدارس اليهود؟ ماذا يفعل محمد بهذا الأمر؟
أليس لغرض الاقتباس من هذه الكتب التي تسمى Ya, dia bilang Rasul SAW perintahkan Zaid bin Thabit untuk menerjemahkan Taurat, menerjemahkan Injil. Ya, bagaimana apa itu yang dilakukan kalau bukan untuk mencuri? Ya, firman-firman wahyu-wahyu dari Taurat dan Injil. Enggak ada itu riwayat Rasul SAW meminta Zaid bin Thabit untuk menerjemahkan Taurat, menerjemahkan Injil. Enggak ada itu. Untuk surat menyurat iya. Untuk surat menyurat, untuk membacakan bukunya iya. Tapi kalau untuk mencuri nggak ada itu. Ya itu ngarang aja terus. أنت بالسرقة؟ لماذا لم تجب على هذه الأسئلة؟ أنا أريد جواب. لكن مع ذلك سأتنازل لك. Brother Waibi, slide 5. Please slide 5. Brother Waibi. Yang menuntut Ustadz Solihin untuk menjawab pertanyaan itu. Kenapa kok tidak dijawab? Dari tadi saya tanya soal itu. Mengapa Nabi Muhammad menyuruh untuk Z untuk belajar itu tadi? Nah, itu yang ya. Saya tidak akan gunakan waktu saya untuk menjawab sesuatu yang tidak ada surah Al-Fatihah di situ. Iya. Ya, saya anggap omongan dia kosong saja. Saya tidak mau tanggapi itu. Kalau saya tanggapi nanti nggak bakal selesai. Iya. Oke, lanjut. مخطوطة رقم 151 العربية للكتاب المقدس في دير القديسة كاثرين في جنوب شبه جزيرة سيناء بالقرب من الجبل الذي أعطى الله للنبي موسى الوحي والوصايا العشر في مصر. في بني الدير هذا في عام 548. Saya pikir dicepatkan aja ya, ini nggak ada artinya Ustaz Solihin ya. Ustaz Solihin, pembicaraan dicepatkan aja udah ya. Panjang ini dibahas ini. Iya, jadi kalau dibahas ya panjang, nggak cukup 4 jam ini. Iya, kenapa? Karena orang kalau pandai dia akan membawakan satu bukti itu cukup. Tapi kalau orang bodoh membawakan 5.000 dalil itu nggak cukup. Iya. Ya, karena bukan ke situ dalilnya, ini tentang Al-Fatihah kok. Tentang Al-Fatihah, kenapa dia bicara tentang manuskrip yang di daerah dan sebagainya? Nggak ada itu. Ya, buktikan mana? Itu yang kita mau kan, mana manuskripnya? Ya, yang berbahasa Suryani dan itu adalah surah Al-Fatihah. Itu yang kita mau. Bukan dia bicara di sini. Untuk membuktikan ya, kalau manuskrip itu kalau manuskrip itu benar, dia ditahqiq. Itu makanya yang saya lakukan nih kayak seperti ini nih yang ditahqiq nih. Ada tahqiqnya, bukan dibaca dari internet. Mana bisa. Nggak ilmiah begitu. Mana ada perguruan tinggi menerima tulisan yang sumbernya dari internet. Nggak boleh, harus dari buku. Iya. Ya, teruskan. Itu kalau cepatkan aja ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Coba terus. Iya. الكتابات المخطوطة العربية للكتاب المقدس المخطوطة مكتوبا أيضا على كل سفر من أسفار الكتاب المقدس بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية المخطوطة بسم الله الواحد الابن بسم الله الواحد الابن وابن والروح القدس. هذا خطأ في الترجمة. له المجد دائما ليبدأ بمعونة. Ya, itu kan sebenarnya dia harus malu sendiri ya, tapi saya tidak tanggapi lah ini. Nggak ada hubungannya dengan manuskrip itu. Dia itu bicara sesuatu yang bukan manuskrip. Iya. Tapi mestinya dia malu sendiri. Kalau misalnya Al-Fatihah diambil dari manuskrip, itu yang dia bacakan itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil-Wahid, dengan nama Allah yang Esa, Anak, Bapa dan Roh Kudus. Beda Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahil Wahid al-ibn al-abi wal ibn wa abi wal ruh al-qudus, kan beda sekali itu. Beda sangat. Ya, beda sangat. Jadi ini yang perlu orang Kristen paham nih, model-model. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim dikiranya ngambil dari Bismillahil Wahid al-ibn wa abi wa ruhul qudus. Ya, dengan nama Allah yang Esa, Bapa, Anak, Anak, Bapa dan Roh Kudus. Ya, mana bisa dikatakan ini ngambil dari situ?
Beda ini Bismillahirrahmanirrahim, ini Bismillah yang esa Tuhan Trinitas. Ya terus. Para dia ngambil dari Trinitas. Ini Ustaz Awan mau ngomong, Ustaz Awan. Ya silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tanggapi dulu dari, mohon izin buat Ustaz Kiram ya. Silakan. Yang di layar di depan kita ini mengacu kepada Kodeks 151. Jadi memang ada kodeks yang ditulis sebenarnya di tahun ke-900 yang dianggap itu ada diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi dari sisi jangkauannya itu 600 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Ini satu hal yang ditampilkan ini. Tapi kembali ke yang sebelumnya, ya, itu banyak riwayat-riwayat yang dia pertanyakan ke Ustadz Salihin, itu riwayatun sadzah. Riwayat as-sadzah. Jadi riwayat yang tenggelam dengan banyaknya riwayat-riwayat yang sahih dan mutawatir. Perkataan-perkataan yang sadzah. Belum lagi ditambah dengan pernyataan yang diselewengkan atau digelincirkan. Seperti katanya Ibnu Abbas mengatakan kalau Quran kurang ambil dari syair, itu nggak ada bahasa gitu itu. Itu fitnah dolalah. Ya, ketika dia mengatakan seperti itu, sebenarnya yang dimaksud adalah tafsir untuk ma'anil gharibah. Kata-kata yang gharibah. Tidak ada dikatakan kurang ambil dari sini. Atau misalnya nyontek, suruh Zaid nyontek dari. Jadi yang dimunculkan sama si Husain ini sekiranya kalau dia debat berbahasa Indonesia, ini sudah dipatok kepalanya pakai palu-palu. Dan palu-palunya berbentuk ular mungkin. Karena dia ular beludak yang suka menyelewengkan dan menipu-nipu. Gayanya tidak berubah ketika dia muncul di sini dengan dia muncul di channelnya. Ya, seperti itu. Makanya dia bebas berkelana, ya, berbohong. Misalnya seperti kita sudah sepakat untuk membahas yang lain-lain. Ustaz Solihin sudah coba untuk beritahu, jangan tawassuk, jangan melebar, ya. Tapi melebar juga anak ini. Kenapa? Karena ilmunya cuma sebatas ini saja. Ilmunya cuma selebar slide, ya, selebar slide seperti ini. Dan alhasil yang dia munculkan semua itu adalah kumpulan syubhat-syubhat yang biasa dia serang ke dalam Quran. Dan Ustaz Solihin sudah betul posisinya. Beliau tidak mau terpancing dengan permainan, ya, kelicikan dari si Husain ini. Untuk apa ditanggapi syubhat-syubhat yang bukan bagian daripada apa yang kita sepakati, membahas tentang makhtutah suratul Fatihah, membahas tentang manuskrip atau mungkin nas yang tertulis tentang surat Al-Fatihah, di mana dia sendiri menuduh itu yang mau kita angkat. Ya, jatuh-jatuhnya malah menyerang kita, membombardir dengan pertanyaan-pertanyaan syubhat, dengan cara menyelewengkan makna, dengan cara menggunakan riwayat-riwayat yang ditolak. Nah, seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya dulu sebentar. Saya sedikit. Silakan, Heb. Bisa share screen? Bisa. Bisa share screen? Belum bisa di saya. Oke, nah, perhatikan di sini. Ini kan mengatakan bahwa dalam naskah ini kan terdapat kata Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Apakah benar? Mari kita uji. Perhatikan yang saya lingkar. Sorry. Kecilkan dulu ya. Putus. Iya. Nah. Ini udah mentok ini.
Coba. Ini di sini dikatakan Bismillahil-Wahidil Ab wal Ibn Wahil Qudus. Ini bunyinya seperti ini. Bismillahil Wahid wal Bismillahil Wahidil Abi wal Ibni wa Ruhil Qudus. Dan doa ini, bacaan tersebut sama seperti bacaan dalam Kristen Assyriak itu, seperti namanya itu satu kitab namanya kitab Shimo. Shimo itu sama dengan, bakal dalam kita bawa ke bacaan Aramaik sama dengan Shema. Mau lihat? Saya perlihatkan aplikasinya di sini. Saya punya aplikasinya di sini. Nggak lolos kalian malam ini. Ini ya, Shimo ya, jelas ya namanya ya. Mari kita lihat. Nah, ini yang saya lingkar itu bacanya apa? Sluto. Sode mewakili huruf S, lamet vokal U dan waw sukun mewakili L, dan tof mewakili T dengan vokal O. Jadi sluto. Mari kita lihat. Jadi sebelum mereka membacakan doa Bapa kami atau Abunda Basmayo, ada bacaan pembuka di sini. Saya lingkar ya. Di situ dikatakan, Bishem abo wabro waruho kadisho aloho syariro amin. Ya, jadi jelas. Bishem abo wabro waruho kadisho khat aloho syariro amin. Khat itu satu, kalau dalam bahasa Arabnya adalah ahad, kalau dalam bahasa Ibraninya khat, aloho itu hukumnya bukan proper name, tetapi generic name. Ilahul wahid. Nah, sama seperti pada teks yang tadi. Nah, itu kan ini udah mentok ini. Di HP saya udah mentok, jadi nggak bisa besar lagi nih. Tapi yang jelas bunyinya Bismil Wahidil Abi wal Ibni wa Ruhil Qudus. Ya kan? Nah, dan juga menurut konon katanya, konon Kristen produk Arab itu mengatakan bahwa dalam teks tersebut ada frasa kata yang berbunyinya mirip seperti Al-Fatihah gitu kan? Menurut mereka, bukan menurut Islam ya. Mengatakan bahwa di situ terdapat lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kan dalam dokumen ini. Semalam saya menyimak sampai selesai. Apakah benar? Mari kita baca sama-sama yang dia lingkar ini. Yang dia lingkar warna merah ya, saya pakai warna kuning biar ada kontras di sini. Di situ, kalau kita baca secara jujur, ini kalau mau tahu, ini menggunakan dialek timur atau Western Aramaik, Lesana Suryaya. Di situ dikatakan, Aba khanana wa bram rahmana wa ruha rakhfana. Ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim di situ? Saya ulang sekali lagi. Aba khanana wa bram rahmana wa ruha markhafana. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim enggak di situ? Enggak ada. Artinya apa ini, Syekh? Kalau artinya belum saya buatkan, tapi intinya dalam dokumen ini dia mengatakan bahwa ada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi pada saat dibaca ada enggak? Bacaan saya ulang sekali lagi. Aba khanana wa bram rahmana wa ruha rakhfana. Itu kurang lebih Ar-Rahman Ar-Rahim enggak di situ? Ya, kurang lebih artinya itu ya Bismillahil Wahid Al-Ab wal Ibn wa Ruhil Qudus itu. Kalau yang tadi yang ini. Ada saya WA itu Suhaib. Kenapa? Ada saya WA atau coba dilihat yang saya WhatsApp. Ntar saya cek. Nah, tapi yang ini kan yang Bismil Wahidil Abi wal Ibni wa Ruhil Qudus, dan juga dalam dokumen yang ini, bentar ya. Dalam dokumen ini, ya, setelah kita baca secara jujur, ya, secara mata telanjang manusia, hingga hari ini bacaan dan dokumen yang ditampilkan ini tidak ada lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini. Ya. Jadi harus jujur. Produk Arab, ya. Jadi nggak ada vokal Arab di sini. Vokal Ar-Rahman Ar-Rahim di sini nggak ada ya. Nggak ada. Harus jujur. Pak Suhaib,
Saya tanggapi sedikit dulu. Ini biar. Jadi yang di Kodeks Sinai yang 151 itu ada saya kirimkan Syuaib bisa di WA WhatsApp itu. Kodeks yang mana ya? Ada coba saya screenshot itu. Coba di. Oh di WA ya, bentar ya. Kodeks 151. Kodeks 151 itu kodeks Mount Sinai Arabic. Iya. Di Saint Catherine kan? Iya, Saint Catherine betul. Coba dilihat. Kalau saya itu kita lihat penanggalannya, jadi tidak nyambung kalau itu mau dikait-kaitkan. Itu kan setelah Nabi. Bentar saya buka dulu di sini ya. Syuaib izin bertanya 5 detik boleh Syuaib? Monggo. Ya, yang Syuaib bacakan saya pernah membacanya dalam bahasa Inggris ya, sudah diterjemahkan. Pertanyaannya, apakah yang tadi Syuaib bacakan sama dengan bahasa Inggrisnya in the name of Father, Son, and Holy Spirit? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya, kalau di dalam Al-Quran, terjemahan bahasa Inggrisnya, waktu itu saya baca juga perbandingannya, terjemahannya adalah in the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Jadi memang ini beda, tapi dipelintir oleh Husain, bener nggak? Sebentar. Ya, biar kita tidak kehilangan konteks. Jadi yang Husain sampaikan itu Kodeks Sinai 151. Coba dimunculkan Syuaib. Saint Catherine. Bentar ya. Lagi loading. Artinya biar nanti kalau dianggap kita dianggap salah sumber gitu loh, takutnya gitu. Diluruskan saya kalau saya salah. Ya. Bentar ya, lagi nih. Aduh, HP-nya lagi nih. Bentar. Mungkin lanjut dulu yang lain. Nanti sambil ini. Ya di Kodeks Sinai kalau yang saya baca itu itu memang ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis seperti itu. Nah, tapi koreksi saya kalau saya salah gitu. Itu sekilas pengetahuan saya. Makanya Husain mentautkan itu. Kan? Tapi itu ya itu kodeks itu berumur 900 tahun. Artinya 5 abad atau 6 abad itu tergolong muda, jauh setelah masa Rasulullah SAW. Jadi bagaimana bisa tulisan setelah Nabi dianggap Nabi mencuri, kan tidak masuk akal. Iya. Nah, itu satu. Kita udah punya datanya kok, yang dari tahun penulisannya itu kan, kita udah punya di sini, ada. Iya, jadi kita luruskan dulu kalau yang ditampilkan itu apakah itu Kodeks Sinai 151 yang tadi ya? Yang Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi, masih ada lagi. Ada. Jadi saya paham, arahnya Ustaz Alon saya paham. Ya, jadi maksud saya yang kita counter itu, kita tolong saya dikoreksi kalau saya salah ya, akhirnya Syuaibnya. Kalau itu betul ada Bismillahirrahmanirrahim atau tidak gitu. Itu yang pertama. Siap. Kalau dia ada, kita katakan dia tahun berapa munculnya itu? Itu era pra-Islam, itu udah zaman Islam itu, Ustaz. Bahkan setelah ya, pasca berarti ya. Iya. Setelah Islam. Sementara yang dia tuduhkan kita menculik itu dari bahasa Suryania, dari bahasa Syriak ya. Old Syriak diambil dari doa-doa bapak-bapak gereja di sana. Nah itu kan tuduhannya di situ, dan itu memang betul sampai detik. Nah, nanti mungkin di perdebatan selanjutnya itu yang dia pura-pura baca itu kembali ke nas yang dia dulu yang ketika berhadapan dengan Ahmad itu. Tapi ini salah satunya bisa dijadikan sebagai sumber bahwa dia berdalil dengan Kodeks Sinai 151 itu. Ya, yang ini kan Kodeks Sinai 151 kan? Bentar ya. Ini kan benar? Ya kan? Yang CWA. Iya ini kan? Ini saya tadi website yang tadi Ustaz. Sama kok isinya. Nah itu yang di atas itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ini kan? Paling atas itu ya. Nah cuman gini Ustaz. Ini tahunnya penulisan yang kodeks ini tahunnya ini Ustaz. Kita udah buat dengan bentuk PowerPoint di sini.
Nah iya, Kita maksud bahas saya, syahid sama Umar udah lama bahas itu. saya tulisannya itu ada tahunnya yang setelah Islam gitu. Itu loh. Ini loh, ini kan San Catherine 151 kan, ini nih. Wasiri, ya betul. Betul ini. Yaitu Kodeks Arabik MT Sinai 151 yang ditulis pada tahun 867 Masehi. Taib, khalas. Berarti selesai. Jadi naskah itu ada, tulisan itu Bismillahirrahmanirrahim ada, tetapi itu ditulis pasca Nabi. Jadi itu musmakul ya, tidak masuk akal kalau mudah. Itu kemudian contek dari itu ya. Khalas. Teksnya mudah ini, terlalu mudah teks ini. Oke, cukup deh. Ya, lanjut. Siap, lanjut. Jadi kesimpulannya bahwa teks itu ada, tapi setelah setelah Islam. Setelah Islamnya. Tanya dong Ustaz Alwan biar pemirsa dan termasuk saya bertambah ilmunya. Pertanyaannya, kalau tulisan itu ada tetapi zaman pasca Islam ya, ratusan tahun sesudah Nabi Muhammad wafat. Pertanyaannya, kenapa mereka yang menulis itu justru mencontek dari Al-Qur'an? Standby. Nah itu. Mereka pasti mengelak, tidak akan mengakui itu mencontek dari Quran. Cuman yang jadi pertanyaan balik Ustaz Unggul kepada si Husain yang licik ini, apa hubungannya begitu loh? Apa hubungannya dengan surah Al-Fatihah? Itu bahkan tidak menyinggung surat Al-Fatihah. Jadi ibarat cherry picking, ngambil ini. Padahal yang diminta Ustaz Solihin cuma satu, tunjukkan manuskrip Al-Fatihah yang dicontek. Selesai itu barang. Boleh saya tambah, Ustaz? Tafadhol Al-Mukarram, Ustaz. Jadi untung kayak Ustaz Solihin kan udah menyampaikan sesuatu yang sia-sia, ngapain dijelaskan? Wong dia tidak bisa menunjukkan. Kalau Ustaz Solihin kan sudah jelas bahwa ini surat ini Sab'ul Masani ini Al-Qur'an yang spesial, bahkan tidak pernah ma'unzila fil Taurat wala fil Injil kan gitu. Nah, sehingga tugas dia mencari yang mana kalau memang ada dalam Taurat dan Injil. Ternyata tidak ada. Nah, kalau Ustaz Solihin sudah menjelaskan, memang itu Al-Qur'an. Al-Qur'an hiya umul Qur'an, wa hiya sab'ul masani, wa hiya Qur'an azim. Udah jelas. Nah, terus dia biasanya memakai Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud itu mengatakan bahwa ana awal wa minal muskili mana qala ana Ibnu Mas'ud kana yungkaru kaunu suratul Fatihah wal ma'udataini minal Qur'an wa hiya fi ghayati su'ubah li'anna inna kulna naklu mutawatir. Nah, ucapan Ibnu Mas'ud bahwa surat Fatihah wal ma'udatain itu bukan Fatihah, ini ditentang karena tidak mutawatir. Termasuk hada min Ibnu Mas'ud, bahwa penukilan Ibnu Mas'ud batil. Nah, ini kan kemarin bawa hadis itu. Bahkan Imam Nawawi ya. Wa qala Nawawi wa ma naqala Ibnu Mas'ud batilun laisa bisahih. Juga Ibnu Hajar mengatakan man qala anahu kudziba alaihi mardud. Ya. Bahkan riwayat sahih bi ghairi tidak ada sanadnya. Nah, sehingga hadis-hadis yang dibawa oleh Husain ini udah ditantang, udah dijelaskan oleh ulama di dalam kitab Jubadul Itqan. Sehingga semua hadis-hadis itu tidak sahih yang dibawa itu. Nah, terakhir dia yang saya sampaikan tentang Zaid diperintah untuk mempelajari Ibrani. Itu maksudnya apa? Karena Rasulullah ingin menyebarkan Islam ke negara-negara supaya mudah untuk surat menyurat. Bukan masalah belajar kitab, enggak. Supaya Rasulullah nanti ketika Rasulullah ingin ngirim surat ke Yahudi, maka Zaid ini nanti yang nulis. Nah, begitu juga ketika mereka ngirim surat ke Rasulullah, maka Zaid bin Sabit yang akan menerjemah. Itu tujuannya mempelajari itu, tidak ada hubungannya dengan belajar kitab gitu. Iya. Oke, lanjut. Ustaz Tata, jadi gini, Husain ini dia mencuplik hadis-hadis yang digunakan untuk memperkuat argumentasinya dia. Dia tidak peduli ada hadis lain yang tidak tidak sinkron, dia tidak peduli. Jadi cuplek untuk kepentingannya dia sendiri. Untuk menghujat. Jadi niatnya sudah niat menghujat. Jadi, gitu loh. Jadi begini. Ustaz Alwan sama Ustaz Ahmad jelas ya yang saya lingkar di situ ya. Iya. Tahun dan ya. Jelas ya Ustaz Alwan ya.
Jelas. Baik deh. Jadi kalau kita bicara yang di slide yang ditampilkan Husain itu, ilmunya hanya sebatas slide itu saja. Kemudian ketika dia berbicara tentang riwayat itu, waktu di beberapa slide-nya sempat nampak sama saya itu Zakaria Boutros. Zakaria Boutros ini adalah seorang yang boleh dikata paling suka berdusta atas nama Nabi. Kita tahu bahwasanya posisi daripada riwayat maudhu, kalau nggak salah di dalam pembukaan tulisan dari Imam Bukhari atau Imam Muslim, saya lupa, di situ ditegaskan bahwasanya seseorang yang Nabi SAW mengatakan qala Rasulullah SAW sementara sanadnya tidak jelas dan ada kepalsuan di dalamnya, maka itu sama dengan berdusta atas Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Benar. Ya. Dan Zakaria Boutros ini yang salah satunya paling suka ngutip riwayat yang lemah, hadis yang palsu, yang maudhu, termasuk riwayat sadza yang Ibnu Mas'ud. Sadza itu posisinya mungkin sahih, tapi mengingkari yang lebih sahih. Mengingkari yang lebih mutawatir. Itu dalam Islam kan kita mengerti dengan, kalau orang yang belajar Islam, dia mengerti tentang kekuatan daripada sebuah hadis. Iya. Itu yang tidak dimiliki oleh Husain. Dia mencuplik hadis digunakan untuk kepentingan dia. Itu keterlaluan. Nah, Zakaria Boutros itu banyak kali menuduh Nabi itu macam-macam. Menuduh Quran macam-macam dengan riwayat-riwayat dhaif. Dan itu sudah dibantah sekian kali, ratusan kali. Tapi ilmunya itu, kutipannya itu sama persis. Kata orang Arab, podowai. Jerman itu, Pak. Bugis itu, Bugis. Masih ada bedanya. Tapi liciknya ini orang anak, ya. Ini anak. Jadi intinya gini. Dikit dulu deh. Sama ya. Manuskrip yang ditampilkan tadi sama dengan ditampilkan Husain pada malam itu. Ustadz Alwan, Pak Ustadz Ahmad, Pak Ustadz Solihin, jelas yang saya tampilkan ya. Bukan mengada-ngada ya. Sekali lagi ditampilkan. Saya nggak ada berbosan-bosannya untuk menampilkan ini. Karena ini pembuktian soalnya. Ini kan jelas ya Ustadz Solihin, Pak Ustadz Ahmad, Pak Ustadz Alwan ya. Ini kan ditampilkan kan? Ini kan? Oh iya, iya. Betul. Nah, ini kodeksnya dan ini tahunnya di bawah. Simsalabim, abrakadabra, dan kau pun siap angkat kaki dari Indonesia. 867 itu Anno Domini. Iya. 867 Masehi. Jelas di situ semua yang hadir di Zoom bisa lihat dan saya lingkar merah di situ. Jelas? Iya deh, itu sudah lewat. Ini pembuktian, jadi saya nggak ada bosan-bosan untuk menampilkan ini. Iya. Sudah lewat. Pokoknya itu dia pasca dari Ustadz Alwan, Husain itu dendam sama Ustadz ini. Dia nantang terus ini. Saya mau bicara sama Ustadz Alwan, gimana Ustadz? Iya, jadi sedikit dong. Kalau kita lihat kutipan-kutipan riwayat itu semua adalah kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan yang sudah dilontarkan dari apologet Kristen di dunia Arab. Tapi yang licik daripada anak ini, saya ceritakan sedikit ya, biar teman-teman pada tahu. Anak ini dari kabar yang jelas, dari kabar yang kita dapati, bahwa dia ini sebenarnya masuk Kristen itu karena diobati matanya. Betul. Ini. Diobati matanya, dibiayai ke Kanada. Kalau nggak salah, untuk bisa berobat dan di sana dia menjadi munafsir, menjadi orang Kristen, dimurtadkan. Bi asbab li'ilaji ainu. Itu matanya itu. Itu teman-teman harus tahu, ini modus ya. Jadi modus di sana juga dia dibongkar sama orang Kristen sendiri, modusnya uang. Jadi ketika niat awalnya saja sudah salah, niat berikutnya itu bisa saja salah semua. Ilmunya tidak ada. Butuh 10 hari hanya untuk menampilkan syubhat-syubhat dia kumpulkan dari Zakaria Boutros. Apanya yang bagus dari slide-slide seperti itu?
Nanti kalau dia datang, Ustaz Ahmad, misalnya dia mau debat sama saya, kita bahas maktutot itu lagi Al-Fatihah. Kalau dia mau debat dengan saya, Jangan Ustaz, kalau saya bilang kita habisin tentang Bible supaya tahu juga ini oten-oten di Indonesia. Ya, maktutot Al-Fatihah. Belum selesai, Ustaz. Al-Fatihah, kemudian lompat ke manuskrip Bible. Siap. Sudah. Dan sedikit Ustaz Ahmad, Afwan, sedikit Ustaz. Mohon maaf, sedikit aja. Ini alhamdulillah tadi udah saya dapat bantuan dari teman-teman di sana. Ternyata malam ini kita udah ada dapat kabar baik. Kita sudah punya Al-Fatihah yang dipegang oleh Syekh Husain disertakan dengan interlinearnya. Alhamdulillah di sini. Saya tunjukkan ya. Alhamdulillah. Ini bukan kebetulan, ini bantuan dari Allah ini. Sueb semangat sekali. Coba senyum dong. Sebetulnya kalau Sueb bisa bahasa Arab, kayak Plus Husin sama Sueb. Adik saya tuh Ustaz Ahmad. Sueb adik saya. Luar biasa semangatnya ini. Kandung walaupun beda bapak, beda ibu. Berarti kan di sini kita sudah punya Al-Quran Al-Fatihah dengan terjemahan Ibrani menggunakan 3 kodeks. Al-Quran Hamaborat, Al-Quran Belasan Akhir, Al-Quran Hamapoar. Ini 3 kodeks. Ini ya. Yang pertama di sini, ini kodeks Belasan Akhir terjemahan Ibrani. Yang kedua, ini kodeks Al-Quran Hamaborat, terjemahan Ibrani Gundul. Yang ketiga, di sini ada Al-Quran terjemahan Ibrani Hamapoar. Nah, ini kumpulan bukti-bukti Al-Fatihah yang memang dipegang waktu Syekh Husain waktu itu dan sudah disertakan dengan interlinearnya. Ini interlinearnya. 7 ayat. Nggak lolos kalian malam ini. Senyumnya mana? Takbirnya mana? Mana takbirnya? Takbirnya dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak cuma malam ini mereka enggak lolos, sampai Yesus turun lagi mereka enggak lolos. Al-Fatihah 7 ayat di sini. Coba dibacakan, saya. Enggak lolos. Materinya di-share Pak Suhaib. Jadi jangankan 9, lu turunkan kamu dari langit 9. Jangan 3. Pak Suhaib. Yang kita kalau 3. 9. Pak Suhaib. Ya. Materinya di-share di grup, jadi bisa dipelajari sama yang lain juga. Siap. Terima kasih Suhaib. Tugas kamu top. Terima kasih Suhaib, top Marco top. Barakallah. Itu kan dari tunggu dulu. Ini Suhaib ini tidak sia-sia aku sekolahin dia tuh ke Maroko. Jadi kan saya sering bilang ke orang-orang yang suka ngobok-ngobok Al-Quran. Aku bilang gini, kalian mau ngobok-ngobok gimana? Apa yang kalian tanyakan telat, sudah ada jawabannya. Ulama sudah lengkap kok. Jubadul Itkon. Ngapain menanyakan sesuatu yang sudah ada jawabannya kan gitu. Dikira kita ini bodoh-bodoh, ulama tidak pernah ngurus masalah gituan gitu. Makanya tugas kami itu bertanya saja terus ya. Kata saya. Boleh 5 kata? Silakan, Bang Juma. Panjang ini bukan 5 kata. Udah dikit lah. Nambahin 2 jadi 7. 5 kata aja buat para kristolog 7 lah. yang selalu digiring kemudian untuk konsentrasi terhadap bacaan Al-Fatihah ini, dituduhkan kepada kita banyak sekali katanya. Jangan lupakan almarhum pendeta Yusuf Roni. Itu aja. Terima kasih. Maksudnya apa ini? Supaya yang lain tahu, Ustaz. Apa yang terjadi dengan Yusuf Roni? Nah, sahabat-sahabat perlu tahu, Yusuf Roni itu adalah otaknya yang mengatakan hafadzah itu doa atau tefilah kaum Yahudi, yang menerjemahkan kitabnya orang Yahudi yang diakui oleh praktis Judaism ke dalam bahasa Ibrani, kemudian dikait-kaitkan dengan 7 ayat di surah Al-Fatihah. Ini juga saya sudah sampaikan kepada Adinda Suhaib beberapa hari yang lalu. Esra 51, Daniel 99, kemudian Mazmur 39, Mazmur 27, 11, 9, 21 diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Ibrani, kemudian dikatakan ini adalah doa tefilah haffatah, dan kemudian merujuk dengan tuduhannya bahwa umat Islam Rasulullah Muhammad SAW meniru-niru doanya orang Yahudi
berdasarkan daripada apa yang kemudian Pendeta Yusuf Roni itu susun dari data-data yang ada. Ulangan 86 termasuk di dalamnya, Mazmur 92 termasuk di dalamnya. Di mana itu kandungannya hampir sama dengan surah Al-Fatihah. Nah, itu kemudian menjadi dasar sehingga terkait dengan apa yang diterangkan oleh Adinda Ustadz Awan tadi, bahwa salinan itu memang ada, Bismillahirrahmanirrahim ada, tapi dituliskan pada tahun 867 Masehi. Itu nyata itu adanya. Jadi tolong teman-teman jangan dilupakan almarhum Yusuf Roni, dia itu adalah salah satu otaknya yang kemudian menggaungkan ke barat bahwa Al-Fatihah itu adalah salinan-salinan yang diambil dari kitabnya orang Yahudi terdahulu. Demikian. Subhanallah. Lanjut Bang Andi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke intinya. Intinya waktu akhir sesi itu loh. Bagaimana Ustaz Alwan? Ada usul? Waktu swab ini dulu deh. Waktu swab baca itu dulu Bang. Setelah itu baru ke akhir Bang. Oh iya. Ya, saya setuju. Itu dulu dibahas tuh. Jadi betul. Kalau saya boleh usul, dibahasnya jangan, kan kemarin kan Pak Sweb kan bahasnya membacanya cepat ya. Kan kita juga nggak paham. Jadi menurut saya itu ada dua dokumen. Ada yang naskah, foto naskah, ada yang ketikan kan. Nah itu Pak Sweb kalau berkenan itu satu persatu gitu. Misalnya satu deret secara lisan bacaannya begini di naskah, di foto naskah. Kemudian satunya lagi di deret yang sama, misalnya yang pertama gitu ya, ayat pertama, di yang tulisan dibaca juga. Nanti kan orang yang mendengar, oh iya beda, atau oh iya sama gitu loh. Jadi kita bisa menilai pelan-pelan, audiens juga bisa menilai pelan-pelan apakah memang antara foto naskah dengan yang ketikan tulisan itu, yang katanya itu adalah Al-Fatihah dalam bahasa Aram, itu memang sama atau beda gitu loh. Jadi nggak cepat bacanya. Kalau cepat bacanya kan kita nggak paham gitu. Itu kalau saya boleh usul. Dan yang menarik waktu Husin itu sempat dia mengatakan bahwa dia tidak bisa baca Aramaik itu. Dan dia dapat dari temannya. Wow. Pemberitahuan dari temannya ada di situ. Dia sebutkan itu. Ustaz Ahmad, waktu saya izin bicara dengan masuk itu kan saya bilang kalau boleh saya ikut masuk kan ya. Iya. Saya juga izin, Alan masuk, betul enggak? Iya, itu kan Alan masuk, tapi saya tutup. Karena apa? Alan ini kan dia panas karena Sueb membacakan bahasa tulisan Aramaik gitu ya. Nah, kemudian Alan masuk. Saya pikir Alan mau menjelaskan yang berkenaan dengan tulisan Aramaik itu. Tetapi Alan di situ dia berbicara hal-hal yang lain yang berurusan dengan apa yang kita perlu lagi bicarakan. Saya tutup dia. Kamu nggak boleh bicara itu. Kalau kamu cuma sekedar mau membacakan itu, mungkin bacaannya Sueb salah, silakan. Tapi kalau kamu mau ikut mencampuri urusannya ini tidak boleh. Betul Pak Ustadz. Alwan masuk. Betul Pak Ustadz. Jadi dengan izin Pak YP, Pak YP memberi informasi kepada Pak Jul bahwa co-host untuk Alan dicopot karena dia tidak concern sama topik. Itu informasinya. Terima kasih. Ustaz Ahmad. Iya. Alan waktu itu justru malah menambah membela Hussein. Iya. Yang disampaikan Syuaib itu sama dengan yang disampaikan Hussein. Ya kan begitu? Iya, betul. Ketika tapi dia kan seharusnya tidak boleh berbicara itu haknya Hussein. Itu sebuah kebohongan. Itu. Kebohongan. Jadi seorang berbohong dan yang seseorang lagi mendukung kebohongannya. Kalau orang dia punya akal sehat, dia dengarkan itu secara seksama, yang dibaca dengan baca Hussein, yang dibaca Su'aib itu pasti berbeda. Beda jauh. 100% berbeda. Tidak sama. Disitulah saya juga panas. Mau saya masuk waktu itu. Karena dia framing posisi yang tidak benar. Itu kebohongan di depan mata itu. Nah, maksud saya, kalau memang mau ditampilkan di sini, itu saja kita dengarkan rekamannya. Ya, boleh, boleh itu. Jelaskan. Ya. Oke, Denon, dibuka lagi Non.
Yang bagian mana Pak Ustadz? Yang waktu Sueb membacakan itu. Oke. Itu kan yang diminta oleh karena Alan itu masuk setelah Sueb membacakan itu, dan di situ ada juga sekaligus pernyataan Husain tidak bisa membaca Arab. Oke, baik. Mulai waktu adik Sueb membaca itu Mas Janun. Ya ini. Oke. Sebentar. Ya udah, langsung terus. Betul. Ya. Lahzah. Syuaib, tadi Husain baca benar nggak? Oke, saya bacakan ya. Nanti bandingkan dengan bacaan saya ya. Iya. Situ saya dulu. Coba dikurangi dulu dari Husain Mundur dulu biar Husain yang membaca dulu baru Sueb. Mundur dikit. لا أنا وقف وقتي. Oke. Silakan Ustadz Solihin untuk menjawab. Kurang mundur nggak? Kurang mundur. Kurang maju. Kurang maju apa kurang mundur Pak Ustadz? Teruskan aja coba. Terusin. Kenapa? انظر يا حسين انا ساجيب ما تسالون عنه ولكن من فضلك اقرا هذه المخطوطات اولا ثم ترجم الى اللغه العربيه. تفضل يا استاذ. اقرا هذه المخطوطات. شم آله رحمن رحيمه. اوكي. حمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم دينه. إيكو نعبد إيكو انتعيم. كذاب. اوكي. Nah, ini salah dia baca. Apa yang dia baca betul-betul ini. Nah, ini di sini kelihatan dia. Dia tidak bisa baca, tapi terakhir dia ngaku. Coba jadi dia lagi. membaca apa itu ngarang itu dia. Coba diulang lagi. Ngarangnya di mana? Mundur lagi dikit. Mundur Mas Janun. Ya, mundur lagi nggak Pak Ustadz? Harusnya diberhentikan dulu. Coba di stop. Siap. Coba di stop dulu di sini. Stop dulu. Mana Suaib? Suaib? Ada Suaib? Mana ada Suaib ini? Ya. Gimana? Coba yang di layar ini antum baca dulu. Baca coba. Yang di layar ini. Dibaca. Ya. Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini layarnya kayaknya tertutup dengan video yang apanya itu. Iya. Tertutup itu. Ambil yang lain aja yang lu punya. Ini kalau punya. Saya share screen dong. Share screen aja dulu. Akhi. Yang di video ini dibaca yang di video. Iya, tahu. Ada PPT-nya di sini. Bacakan punya kamu. Buka app yang screen yang sama. Saya buka punya saya ya. Ya, sama yang sama itu. Putus Pak Yan, suaranya Pak Yan. Saya buka dulu punya saya ya. Mana? Nah, kita buka, lalu kita baca. Ini kan? Nah, yang manuskrip ini kan? Dibaca ya. Betul. Pelan ya, pelan. بشم الله مرخمون ومرخفون تدي على له مراد المو مرخمون مرح يفون ملكو بيوم ديوني عنن فخينون وبين موغشون خو وحده لن شقالو دريمم دسفنات ثبوت عليهن ولو هنون درغزوت عليهن شلو أبيدو على فعممو. Nah, ini dang manuskrip. Nah, sekarang kita baca yang tadi. Cuman karena alhamdulillah udah ada transliterasinya, biar saya tampilkan transliterasinya biar sama-sama baca, gitu kan. Nanti bacaan yang pertama bisa diulang di video ini, gitu kan, biar gampang. Nah, ini kan. Nah, pertama, itu dikatakan Bishem Aloha Rahman Rahim. Kedua, Alhamdulillah Eloho Rabbil Alamin. Dek, sebelum disambung. Kita ini membandingkan kan? Ini dari, kalau ini ya biar teman-teman tidak bingung. Ini adalah screenshot dari channel YouTube
Rob Kristen. Ini soal apologet Arab juga ya. Jadi orang Kristen juga. Ini tuduhannya sama. Jadi ketiga si Hussein contek dari Rob Kristen. Bisa jadi kayak gitu. Jadi dia ada teksnya nih. Ini Syriac Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Suryaniyah. Dia buat sendiri nih. Ini yang tidak ada manuskripnya. Jadi kita sekarang dibacakan Suhaib ini karena ada transliterasinya ya. Jangan dipahami bahwa manuskrip, bukan. Ini yang kita dari awal curigai tidak ada. Itu print out. Ini contekan. Ini hanya yang mereka buat. Plagiat. Silakan dilanjut ya. Iya. Oke, saya lanjut ya. Nah, pada ayat ketiga di situ dikatakan Rahman Rahim. Keempat, Malik Yom Dino. Ayat kelima, Aiko etnim. Ayat keenam, Ihdolan Slesruto Idmit Khim. Saya kesulitan ini. Ihdolan Lesruto Idmit Khim. Ayat ketujuh, Seroto idinon din mot alaihon. Beda enggak? Iya, lanjut lanjut aja dulu. Udah selesai. Oh iya. Udah selesai. Udah. Sekarang tampilkan tadi Mufakir akhi. Itu yang Rob Kristen ambil ini, dia tidak buat sendiri, dia ambil dari laman website Al-Mufakir. Nah, coba ditampilkan Al-Mufakir itu akhi. Biar jelas. Yang website kemarin ya? Yang website ya. Ntar ambil linknya dulu di PowerPoint ya. Nah ini kan? Ya. Pandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Adalah website mulhid ya, orang-orang ateis. Al-Mufakkir Hur, jadi maksudnya pemikir bebas, itu judul websitenya. Kita buka di sini. Ini website yang ditampilkan Hussein sama orang Arab yang dia tipu-tipu ya, Ahmad namanya itu. Ini sumber websitenya ini, dan ini sama persis dengan yang di Rob Kristen. Tapi manuskrip yang dia tampilkan itu yang muncul di hadapan ketika dia baca itu 1800 derajat tidak sama. Bagaikan bumi dan langit dong kalau gitu, Ustaz. Iya. Ustadz Alwan, yang saya ingin tanyakan. Ntar saya kesulitan ini ntar ya. Mungkin harus pakai ini. Ya sambil ini sambil nunggu. Ustadz Alwan. Lanjut dulu. Waktu Husain membacakan kata-kata seperti itu dari mana ya? Apa yang dibacakan Husain dengan apa yang dibacakan Suhaib dengan tulisan yang sama jauh berbeda loh. Hafal yang ini, yang dari Mufakir Hur ini, dia hafal yang itu. Begitu saya lihat dia hafal yang itu, saya pikir itu saatnya Ustadz Solihin palu-palu dia kepalanya. Cuman karena mungkin si Alan masuk jadi ya begitu. Apa Alan masuk itu karena dia setelah mendengarkan Husain membaca terus Suhaib membacakan beda jauh, itu dia kepanasan mungkin Alan. Mengganggu suasana gitu, kayak mengalihkan perhatian mungkin kayak gitu. Mungkin iya. Terjadi. Betul. Coba tadi apa namanya? Apa? Ya. Website tadi. Mufakkirhur.com. Bisa ditulis di chat nggak? Supaya bantu dicari juga. Itu pakai tulisan bahasa Arab itu Mufakkirhur. Nggak apa-apa. Mufakkirhur. Hur itu bebas, pemikiran bebas. Karena yang aneh, waktu saya bahas waktu itu, yang aneh itu cuma ada di laman Kristen saja, nggak ada di laman-laman Muslim. Sebagaimana Ustaz katakan, tidak ada satu pertanyaan yang tidak dijawab oleh orang Muslim. Orang-orang Arab itu sudah lebih dulu menjawab misalnya kayak gitu. Itu nggak ada, mereka nggak singgung masalah. Itu masalah yang urgent. Ntar saya buka dulu websitenya ya. Ya buka dulu deh.
Dan juga ada satu lagi kabar baik bahwa tadi pagi saya udah mendapatkan video asli waktu si Husain berhadapan dengan si Ahmad. Video asli dan gambarnya jelas, alhamdulillah. Nah ini deh, coba ya. Nah, exactly itu. Fatihah bisuryaniyah qabla al-Islam. Judulnya saja ya. Ini di 2017. Bacaan Al-Fatihah dengan bahasa Syriak sebelum Islam. Qabla al-Islam, bukan ba'da al-Islam, qabla. Dan ini yang dia dapat ini. Ini. Coba lihat. Arabnya di atas ada. Jadi yang ininya bukan surah Al-Fatihah, ini surah Maryam. Jadi surah Maryam ayat 91 sampai 98. Ya, kalau itu linknya boleh di-share sampai 13. Ya, linknya boleh di-share. Coba. Ini nanti saya kasih di kolom chat. Saya kasih di kolom chat ya. Kalau dilihat. Ini yang Ustaz Alwan temukan dari Birmingham itu ya, tersimpannya Ustaz Alwan. Ya. Dengan Ustaz Unggul dulu itu. Nah, jadi ini sudah yang dari website ini. Ya, di situ kan ada bahasa Arabnya itu, cara bacanya yang di bawah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada interlinearnya. Ya. Humudu Rabbil Alamin itu. Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan ada dia punya transliterasi cara baca dalam bahasa Arab. Jadi kan nggak bisa bahasa Aramaik, yang dia baca itu transliterasinya ini. Ini ya, anunya. Website-nya nih. Iya, itu dah. Exactly. Itu yang itu kan juga saya sisipkan di dalam PowerPoint itu Ustaz ya. Iya, ini dari ente nih ya. Siap. Persis itu. Nah, jadi jangan lari. Jadi kalau kita balik ke awal itu, pertanyaan awal, ini kan sudah jelas ya, ini dia ngambil dari sini ya, baik Rob Christian ataupun si Husain. Nah sekarang yang tampilkan di slide itu coba dikupas Suhaib. Itu di kitab apa yang dia baca? Yang mana? Tidak sama dengan yang dia tampilkan dengan yang dia baca. Nah, cuman ini Ustadz, hingga hari ini sampai tadi pagi saya masih melakukan pelacakan untuk melacak manuskrip itu yang bacaannya beda dengan file yang Al-Fatihah ditampilkan Ustadz Solihin tadi. Itu saya masih melakukan pelacakan tapi belum ketemu. Iya, saya masih kesulitan untuk melakukan pelacakan terkait dengan rujukan manuskrip dari dokumen asli yang ditampilkan itu, belum ketemu saya. Kalau ketemu tak bongkar lagi beneran. Yang penting doakan saya gitu kan biar dapat kemudahan gitu. Inilah mungkin orang-orang Kristiani karena tulisannya Arab mau aja dibohongin sama si Husain. Nah ini yang ini nih manuskrip itu nggak boleh ditampilkan ini kan digunting nih, digunting. Ini nggak jujur seperti ini nih. Iya. Iya. Itu juga. Ini kan digunting ini atau di crop sehingga tidak ketahuan ininya masdarnya ini. Ini kan ada tertulis seperti ini masdar ini. Kalau misalnya dia jadi debat dengan saya misalnya. Ini audionya Ustaz. Audionya nggak kedengaran. Saya nggak pakai HP jadi nggak ada headsetnya. Suaranya kecil Ustaz. Ya lanjut dulu Fatur. Jadi yang saya mintakan Ustadz Syuaib baca ya, karena saya tahu Husain itu bukan baca yang manuskrip ini. Yang Husain baca itu yang sebelumnya. Yang ini nih yang Husain baca. Oh itu. Ya, benar. Yang dibaca Alan juga yang ini yang dibaca Alan sama saja. Yang dibaca Husain sama dibaca Alan itu sama saja. Yang ini bukan manuskrip yang ini manuskrip palsu ini. Nah gini, Afwan, kalau soal usul, Pak Suhaib baca ini tadi kan udah dibaca tuh cukup pelan tuh lumayan tuh. Kalau menurut saya, ini ada tanda ayatnya nggak Pak Suhaib?
Ada tanda waktunya ada nggak? Ada fathah kasrah domanya saya buatkan sendiri di Bukan. kertas. Maksud saya Ada. ini ada tanda, kan ada titik, ada gitu ya. Itu ada apa? Titik stopnya nggak? Titik berhentinya nggak? Jadi kayak bisa dianggap sebagai satu ayat gitu. Karena ini manuskrip jadi saya nggak dia nggak terurut secara numerik, jadi saya nggak tahu ini titik berhentinya di mana, saya belum tahu. Cuman gini, dalam bahasa Aramaik itu kalau untuk penunjukan jamak itu ada tanda dikasih titik 2 dalam huruf hei itu. Bisa saya dikasih pena nggak di sini biar saya tandain? Itu di bagian huruf H itu ada tanda titik 2 itu menunjukkan jamak. Dan juga untuk huruf dal dan huruf resh itu kalau dal titiknya di bawah, kalau resh titiknya di atas. Kayak kita kan ada huruf ta, ada huruf fa, ada huruf kaf kan menggunakan titik, ya kan seperti itu. Jadi titik untuk resh dan dalet itu dia Tandain aja, tandain ya. Boleh tandain. Bisa. Ini kalau H di sini jamak, yang ini saya tandain ya. Nah itu tuh, itu jamak itu. Nah ini dal, yang setelah H itu dal. Itu titiknya bukan titik ini, titik berhenti bukan, tapi memang hurufnya itu harus ada titiknya gitu. Untuk menandakan yang tanda yang di atas itu huruf resh, kalau tanda yang di bawah itu huruf dal. Nah kayak ini kan dalnya ada 2 nih. Titiknya di bawah itu dal gitu. Coba Afwan, kalau gitu gini aja. Pak Suhaib coba tadi kayaknya Ustadz Awan sempat ada minta tolong metode ini. Jadi Pak Suhaib baca dengan perlahan yang ini dari awal sampai akhir. Kan berarti ini nggak bisa ditentukan gitu ya. Baris 1 atau ayat 1 gitu nggak bisa ditentukan kan ya. Ya oke. Jadi nggak apa-apa baca aja seperti tadi, tapi perlahan. Kemudian langsung lompat ke halaman yang tadi yang Al-Fatihah dalam bahasa Syiah itu, dan baca lagi secara perlahan. Jadi gini loh maksud saya, audiens itu yang saat ini menyimak atau nanti belakangan menyimak itu benar-benar tahu antara dokumen ini dengan dokumen yang itu secara lisan, secara pendengaran itu benar-benar terasa gitu bedanya. Gitu. Jadi kalau baca cepat kan kita nggak ngerti pronunciation itu kan nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau bacanya perlahan kan kita kan keren, oh ya kayak dengerin lagu lah, orang dengerin lagu yang A sama B, kalau lagunya pelan dibaca liriknya kan akan kebayang gitu. Oh emang beda ini gitu loh. Kira-kira gitu sih mungkin tujuannya Afwan. Tambah usulan izin Amir moderator Ustadz Kamarudin boleh? Apa dong? Ya, Bro Suhaib nanti dibacakan seperti seluruh ayat yang dibacakan oleh penipu cilik tadi ya si Huseng. Suhaib juga membacakan, nanti teman-teman yang mengerti IT video editing di crop tuh ketika si Huseng membaca lalu disejajarkan dengan Suhaib membaca. Kalau perlu 1 kalimat dari Huseng, 1 ayat dari Suhaib. Nah ini bahan pembelajaran nanti buat saya dan siapapun yang berkepentingan nanti. Lanjut standby. Yes, betul, 1000% setuju. Itu maksud saya. Jadi benar-benar makanya tadi saya bilang kan ayat per ayat kalau misalnya bisa ditentukan ayatnya gitu kan. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Setidaknya bisa digitukan. Oke, Tafadhol. Siap. Saya bacakan sekarang ya, perlahan ya. Bisa di yang tadi Ustaz? Oke, cakep, sip. Di situ dikatakan Beshem Allahu merahmono wa markhafono. Tadi alo laho morode almo merahmono merayafono melko de yaumo de deyone anen flakh yonon we bayen mugosyonon khawa wahdo lon seqalo dariman das fanat thubuta alehun welo honun dragzuto alehun shelo abido alef ammimo. Itu yang manuskrip. Bisa yang tadi Ustaz? Sebentar Suhaib, itu sudah. Sekarang kita mau bandingkan apa yang dibaca Husin, coba. Tadi kan itu banyak o-nya. Coba yang dibaca Husin coba. Di video tadi. Yang dibaca Husin yang ini, Pak Ahmad. Coba ini coba dibaca. Kan beda ini, sudah jauh. Tapi yang dibacakan Husin tadi kan kita minta Husin baca itu, tapi kok yang dibaca ini gitu loh. Iya, makanya saya minta Syuaib untuk baca sebenarnya untuk mempermalukan aja itu.
Saya tahu yang dibacanya itu bukan manuskrip itu. Oke, Sueb, sekarang bacakan yang ini ya. Yang di atas ya. Oke. Ya, sama kayak tadi metodenya. Ya, saya pakai interlinear yang ini aja ya, biar gampang ya. Jangan. Pakai ini. Pakai layar ini. Jangan diganti. Jangan pakai dokumen lain, jangan. Oke, yang saya buatkan ya. Oke. Bismillah Rahmanur-Rahim. Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Rahmanur-Rahim. Malik Yawm Dino. Iku at-anim. Ihril nuzla suratu damat taqin. Suratu danun da'an amsa alhun. Oke, terima kasih Ep. Apa yang dibacakan saya yang rahmat Allah sama dengan yang dibacakan oleh Husain Al-Iraqi. Berarti yang dibacakan Husain ini yang ini. Iya. Terima kasih. Bukan yang ini. Bukan. Iya. Sangat kedengeran. Jadi kalau tulisan yang tadi itu memang sangat bernuansa dekat dengan surah Al-Fatihah, betul. Tapi kalau ini sangat jauh banget dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau dokumen yang ini yang tunjukin mah beda bacanya. Coba saya plekan sebentar yang dibacakan oleh tadi. Dibuka lagi Jainun yang tadi yang dibacakan oleh si Husain. Ntar Bang Yan bisa sebentar aja. Bisa fokus. Sebentar. Biar Iman Filah tahu juga. Ayo Non, diputar lagi Non, dikit aja. Malku yawmudino, iku na'bud iku enta'im. Oke? Mundur lagi. Itu dia tanya oke, itu berarti dia ngetes orang ngerti apa enggak. Mundur lagi. Sueb. Sebentar Ustadz, saya akan mundur. Udah benar tadi, udah benar. Tadi yang si Husain ngomong. انظر يا حسين أنا سأجيب ما تسألون عنه ولكن من فضلك اقرأ هذه المخطوطات أولا ثم ترجم إلى اللغة العربية. نعم. فتفضل يا أستاذ. اقرأ هذه المخطوطات. شم آله رحمن رحيم. أوكي. حمد لله رب العالمين. رحمن رحيم. ملك يوم دينه. إيكو نعبد إيكو انتعيم. أوكي. Oke, sudah Non. هذه قرأت. Nah, bacanya yang atas perasaan sama ya, dengernya ya. Yang atas. Tapi yang bawah agak lain. Betul nggak, Ustadz Marudin? Iya, yang bawah agak sedikit beda. Telinga saya tuh. Pak Suhaib lebih ini harusnya. Bisa. Mohon maaf Bang Hans, bisa kamera fokusnya ke saya nggak? Oke. Kamera saya. Nah, ini pembuktian dan saya nggak bohong. Saya sudah buatkan dalam bentuk versi nikutnya di sini. Ini yang manuskrip yang pertama ya, yang dibacakan oleh si Husain. Dan ini yang bentuk manuskrip yang manuskrip kedua yang itu yang warna dipotong-potong tadi itu loh. Ini dalam versi yang ada nikutnya. Saya nggak baca interlinear ya. Ini pembuktian. Ini kejujuran soalnya. Jelas? Saya nggak baca interlinear ya. Sekalipun yang tadi saya baca ada interlinearnya, tapi saya nggak baca. Yang saya baca ini, yang buatan saya. Jelas? Oke, terima kasih Suhaib. Jelas. Siap. Oke, kita lanjut ya. Interlinear atau transliteration, Suhaib? Transliteration. Ya, betul. Terminologinya pakai transliteration, bukan interlinear. Ya, coba bisa dilanjutkan videonya mungkin. Ayo, lanjut aja. Jainun, dilanjut. Non. Nanti kita akan lihat si Alan itu mungkin tahu bahwa si Uceng ini panik ya, makanya
cepat-cepat masuk dia. Saya ingin tunjukkan ngaku dia tidak bisa baca Arameik itu. Saya mungkin setelahnya ini hanya berapa detik aja. Silakan dilanjut. قرأت لك وترجمة واضحة. بعد ما أحتاج أترجم. وقف وقتي يا أستاذ أحمد خليه يرد. Oke, berhenti waktunya Husein. Terus. Oke. Ustaz Solihin silakan. ممكن أطلب واحدا يعرف قراءة سريانية. اطلب أنت ما شئت. المفروض هذا كان عليك. أوقف الوقت. Waktunya diberhentikan dulu. Ustaz Solihin. Waktunya Ustaz Solihin, waktunya Husein diberhentikan dulu. Siap. Waktu ada di background. Akan saya atur waktunya. نعم اقرأ. شعيب أين شعيب الذي يقرأ سوريانية؟ هل قرأ حسين بالضبط أو هناك أخطاء؟ Su'aib diminta Ustaz Solihin untuk membacakan ini. Apakah yang dibacakan oleh Husein tadi sesuai dengan apa yang ada tertulis? Su'aib ada di sini? Su'aib? Sebentar Ustaz, saya akan kontak Ustaz Su'aib. Diteruskan dulu. تستمر يا أستاذ صالحين. إذا وصل سعيب يقرأ لك هل هو قرأ حسين قرأ سعيب. ليس مهم أنا كيف أقرأها، المهم ما هو المحتوى. أنت لست هنا لتسقط حسين، أنت هنا لتدافع عن دينك. Timer saya push ya. لا بس يعني أنا لا أستطيع أقرأ، كذلك أنت لا تستطيع، فأنا أدعو من يستطيع. Ini menarik ini. Coba diperhatikan ini. Ini jadi Husein dia bilang tidak penting saya bisa membaca atau tidak bisa membaca. Yang di sini kita mau melihat satu kebenaran. Katanya Ustaz Solihin, kita mau buktikan kamu ini bisa apa tidak baca ini tulisan ini. Nah ini nanti ada pengakuannya dia ini. Lanjut. هناك حتى تكون هذه المخطوطات مفهومة. هل هي نفس سورة الفاتحة أو هناك مفردات متساوية مع سورة الفاتحة؟ Ya, Su'aib, speak dibuka sendiri mic-nya. Oke, gue bacain ya. Oke. Sebentar. Iya. Su'aib, tadi Husein baca benar nggak? Oke, saya bacakan ya. Nanti bandingkan dengan bacaan saya ya. Iya. Situ saya dulu. Sebentar dulu saya terjemahkan supaya Huseinnya tidak salah. Husein, al-akh Su'aib يقرأ لك المخطوطات هذه، فهل هو قراءة تبعك يساوي قراءة حق شعيب؟ مفهوم يا حسين؟ فليقرأ. Oke, silakan Su'aib bacakan. Saya bacakan ya. بشم الله مرحمنو ومرخفنو تدي على له مراد الماء مرحمنو مرحيفنا ملك ديوما ديوني عنن فلخيانان وبيان مغشنان خو وحدالن شقل درمان دس فنات تبوت عليهن ولو هنن رجزت عليهن شلو عبيد على فان مميمو. Selesai. حسين شكرا له فإنه اعترف بأنها سورة الفاتحة. شكرا. شعيب شعيب آنفا أنا سمعت حسين يقرأ هذه السريانية. هل apakah manuskrip ini sama dengan manuskrip yang tadi? Pause dulu. Tidak. Pause. Nah, di sini sudah momentumnya sebenarnya. Mengatakannya Welcome to another episode of S. Kok ini ada suara ya? Iya, ada suara. Lanjut aman Ustaz. Langsung kemudian dia katakan seperti seolah-olah Su'aib itu membenarkan apa yang dia ucapkan. Iya. Betul. Jadi Husein mengatakan inilah bukti bahwa itulah surat Al-Fatihah. Di momen ini Ustaz, itu gemetar kaki saya, mau loncat masuk. Ya lanjut. Husein,
يقول انه شعيب Husain kan baca ini Pak Wahid. Jadi halo. Husain baca Ya. ini tadi. Husain baca Ya. ini. Ya. Jadi saya kan tahu kalau Husain ini nipu saya. Yang dia baca itu bukan yang coklat tapi yang putih ini kan. Jadi saya minta Syuaib untuk bacakan supaya Husain itu paham bahwa saya itu tahu kalau yang dia baca itu bukan manuskrip, tapi yang ini yang diambil dari Mufakkir Hur itu. Ya. Ya. Tuh, tapi begitu Syuaib baca, dia langsung tuh ternyata apa yang dibaca Syuaib adalah surah Al-Fatihah. Jadi dia itu tidak malu juga dia tidak malu, dia ternyata bohong, tidak malu juga untuk yang kedua kalinya dia bohong padahal Syuaib mengatakan itu tidak sama dengan yang dia baca. Makanya waktu dia culas. Anak kasih dia tendangan bayangan di situ, Ustaz. Maunya saya gitu, kasih tendangan bayangan biar dia di sini sebenarnya intinya di sini sebenarnya di sini. Ya, kalau sudah mulai manuskrip ini di sini intinya. Ya. Betul Pak Ustaz. Berarti Ustaz Alwan pada saat inilah ya sialan itu masuk untuk menjadi bumper ya supaya mata dunia bisa teralihkan. Sialan masuk sesudah. Jadi si Alan itu juga membaca yang putih ini Pak, bukan membaca yang coklat. Dia enggak. Siap Gurunda, siap. Gimana Ustaz Alwan? Dia kayaknya enggak baca, dia cuman Coba dibiarin aja, nanti kan ada itu Alan masuk, coba kita lihat nanti. Ini sebentar lagi Alan masuk ini. Oh, diteruskan, dia kayak dukung benar itu ya, coba dia dukung aja itu. Lanjut aja. Ya, coba dilanjut. Apakah yang dia baca itu sama dengan yang dia baca ini? Sama sekali tidak, 1000% tidak. Ya. حسين شعيب يقول اللي أنت قرأته ليس ما قرأته شعيب، في اختلاف ما بينهما. عادي، أنا قلت لكم من بداية مداخلتي إني عرفتها على أناس متخصصين في اللغة السريانية وهم قالوا لي إنها سورة الفاتحة، والدليل أيضا أنتم ألزمتم يعني أنت سامحني يا حسين، سامحني أستاذ أحمد. الآن الأستاذ شعيب قرأها وأثبت إنها سورة الفاتحة، فأنتم الآن في موقف ليس سورة الفاتحة. شعيب يقول ليس سورة الفاتحة، وشعيب خليه يقرأها مرة أخرى. خليه يقرأها مرة أخرى. Suhaib dibaca sekali lagi. Bentar, diberhentikan dulu. Oke, sekali lagi ya. Sebentar, diberhentikan. Tadi di situ bahwa ini tadi yang membacakan adalah saya mendengarkan dari seorang yang ngerti bahasa Syriani. Saya bilang ini apa yang dikatakan Suhaib tidak. Dia bilang enggak, itu surat Al-Fatihah. Saya bilang itu bukan surat Al-Fatihah. Coba suruh baca Suhaib satu kali lagi. Jadi dia juga dengar dari orang. Berarti dia tidak bisa baca. Nah ini kelemahannya Husain di sini nih. Ini sekarang Husain Syuaib membacakan yang kedua kali. Coba lanjut. Manuskrip kan? Oke. Ya, yang ini. Apakah surat Fatihah apa bukan? Yang manuskrip kan? Oke, siap. Ya, yang saya ini. perbesar dulu ya. Ya, siap. Katanya orang. Itu kan saya bilang. Sekali lagi ya. Besem alaho merahmono wa markhafono tadi alolaho merode almo merahmono merayafono milko diomo dione anen flahyanan we bayen mugasyanan hawa mahdo lan sekala dari mandas fana tabuto alehun welo honon dragzuto alehun shelo abido alef ammimo. Selesai. شكرا. رحمانه هي الرحيم في السريان. Di silent dulu. Ini Ustadz Wahid, ini ada permintaan dari Mas JP untuk supaya kita adil kan, kita menampilkan Suhaib ada dua kan, berarti ini Mas JP tadi minta untuk ditampilkan Alan juga untuk mengimbangi. Bagaimana Ustadz? Boleh lah, saya pikir fair. Ya, silakan Mas JP. Untuk membaca saja kan? Iya, silakan Mas JP. Dialog. Silakan Mas JP. Oke. Bisa Alan dibukain untuk biar bisa ngomong. Alan, can you speak? Cepat diberhentikan dulu. Alan yang mana? Tolong handres. Diberhentikan dulu, coba sebentar diberhentikan dulu. Jadi pada waktu Alan minta untuk masuk, itu saya pikir seperti Suhaib, hanya membacakan. Suhaib kan hanya membacakan. Makanya saya izinkan
Mungkin maksud saya, tadi ada pembacaan Husin, ada pembanding pembacaannya Syuaib, juga nanti ada pembacaannya Alan. Apakah tiga ini berbeda? Kan gitu. Nah, mana yang mirip? Ternyata apa yang terjadi kita lihat. Silakan lanjut. Oke, bentar. Ustaz Ahmad, hal hada انت تاخذ من وقتنا لا لو Alan sudah tak kasih satu CO host, bisa dibuka sendiri mic-nya. Alan, open your mic, Alan, please. Okay, so the brother, he said, can you speak it? You're saying it in a different way. Read it, read. Arabia, Alan. بسم الله الرحمن الرحيم. He said it. Why you guys ماذا تريدون بعد الآن؟ قد قالها بسم الله الرحمن الرحيم. He just قالها. فما الذي تريدون بعد ذلك يا حبيبي؟ ماذا تريدون؟ هذا أكبر دليل. هذا الدليل من ألسنتكم. من ألسنتكم. وقد شهد شاهد من أهلها. Di sini Alan masuk kepada pintu persoalan. Dia bilang, inilah satu bukti bahwa kamu memelintir. Ini adalah surat Al-Fatihah. Itu yang saya cut dia. Dia sudah masuk ke apa namanya pembelaan terhadap Husin, tidak cuma membacakan, bahkan dia tidak membacakan. Itu. Di situ tadi. Mungkin Ustaz Alwan silakan. Kalau dilihat dari nada bicaranya dari mimik cara dia bicara sudah meninggi begitu berdua itu sudah bohong kelihatan itu dua-dua itu. Udah takut mereka itu. Itu momen di mana mereka itu ketakutan terbongkar secara publik. Makanya mereka ngangkat suaranya gitu. Padahal Ustadz Solihin kan tenang-tenang saja itu. Nah gitu. Nah di saat ini juga saya mau masuk ini. Dan saya sarankan untuk biar Alan masuk juga gitu. Oke, dilanjut aja. Kalau Afwan, mohon izin, kalau diperhatikan tadi saya dengar Alan itu ada ngomong begini. Anda itu mungkin ditujukan kepada Pak Suhaib kali ya. Anda membacanya dengan gampangnya ginilah. Anda membacanya dengan qiraah yang berbeda gitu kira-kira. Tadi dia ngomongnya begitu. Jadi dia tanda kutip menuduh Pak Suhaib itu membaca teks ini dengan cara baca yang berbeda. Lalu dia ulang kembali membaca Al-Fatihah dalam bahasa Syria untuk menunjukkan bahwa yang saya baca ini itu cara bacanya juga gitu. Jadi yang Anda baca itu cara bacanya tapi dengan cara yang berbeda. Yang saya baca ini juga cara membaca itu dan caranya seperti ini. Dan itu dua itu sebenarnya sama menurut dia begitu tadi. Kalau saya nggak salah tangkap. Mungkin nanti dikoreksi kalau saya keliru. Tafadhol. Sayangnya kan Suhaib nggak ngerti nih. Kalau Suhaib ngerti kan pasti lompat-lompat juga dia kan. jadi pas, ini itu pas. Iya. Lompat saya nanti. Dia sebenarnya ketika mengatakan wasyahada syahidun min ahliya, dia mau mengatakan bahwa bacaan saya yang benar gitu. Karena saya ahli Suryani ya. Syuaib itu salah dan ini isinya adalah Al-Fatihah. Itu yang mau Alan katakan. Iya. Alan ini orang Suria memang, dia di Amerika. Nah mungkin yang bisa dipelajari dari peristiwa ini mungkin ya, saya nggak tahu nanti apakah ini benar adanya atau tidak. Tapi kalau memang ada kondisi seperti ini, mungkin bisa dilakukan dengan kita tenang gitu ya, kita nggak usah terlalu emosi gitu, karena emang pas ini lagi panas banget pas kondisi ini. Kemarin juga saya pas nyimak itu juga pas kondisinya ini panas banget bagian ini gitu ya. Nah maksudnya saya, jadi ketika kondisi seperti Alan tadi masuk, dia bilang bahwa saya yang benar gitu kan. Mungkin karena memang dia tujuannya adalah kita ajak dia baca, jadi kita ulang kembali. Oke, tolong kamu baca ini secara perlahan. Kemudian setelah itu kita balikan lagi kepada Pak Suhaib, tolong Anda juga bacakan ini secara perlahan. Jadi perlahan versus perlahan. Nah, mungkin itu bisa lebih membuat fungsi awalnya memang untuk membaca itu terjadi, plus siapapun yang menyimak itu benar-benar tahu gitu. Ditambah lagi kalau memang ternyata
Alan itu bohong ya, mau dia itu aslinya orang, maksudnya bahasa aslinya adalah bahasa Suryani dan seterusnya, tapi akan ketahuan ketika dia diminta baca ini, tolong baca perlahan. Kalau dia nggak mau baca, ulang lagi, tolong baca perlahan, tolong baca sampai benar-benar dia baca perlahan, gitu, benar-benar perlahan, kemudian diadu dengan Pak Suhaib. Itu mungkin sih kalau pandangan saya. Afwan tafadhol. Saya tambahkan sedikit, mohon maaf, saya sedikit aja, sedikit. Sebentar deh. Kalau saya, Alan itu tidak tahu bahasa ini, bahasa Aramaik seperti ini. Dia orang Suriah itu belum pasti bisa bahasa Aramaik, banyak yang nggak bisa. Jadi dia cuma ingin membantu Hussein, ya, bahwa menyelamatkan Hussein gitu loh. Saya yakin itu di belakang meja itu dia sudah minta, Alan itu minta ke YP untuk maju juga gitu. Nah, itu apa menabok? Saya yakini. Sebenarnya gini, kalau dengar omongan Alan, yang dibacakan Alan itu sama seperti yang dibacakan oleh si Hussein. Coba dengarkan baik-baik aja, pasti itu akan terlihat. Dia baca dengan Suhaib yang dibacakan itu berbeda. Beda. Terima kasih. Ya. Saya sedikit. Ya. Sebentar. Ini tadi dikatakan oleh Ustadz tadi itu bahwa ini posisi memanas. Ini memanasnya pada waktu Suhaib membacakan dengan nada yang begitu menggelegar ya. Hussein itu sempat grogi loh itu. Coba lihat mimiknya. Hussein itu pada waktu Suhaib baca, dia tidak mengira bahwa ada orang Indonesia yang bisa membaca seperti ini. Dia tidak mengira itu. Betul. Kan dia mau nipu-nipu itu. Dipikir kita nggak ngerti itu. Betul. Izin Pak Ustadz, ada jamaah bertanya, ini sebenarnya warna kuning ini apa gitu loh, dijelaskan dulu. Gitu loh Mas Wed. Saya tanya juga, keren-keren, lanjut. Iya, jamaah yang nanya gitu loh, biar tahu bahwa ini yang kuning apa, ini yang tadi yang putih apa, yang benar yang mana, atau bohong apa dua-duanya seperti apa gitu loh, mau dijelaskan. Ya mungkin Ustaz Solihin menjelaskan ini, hanya Ustaz Solihin untuk menjelaskan. Silakan Ustaz. Ya, jadi yang ini ya, yang kuning ini yang ditampilkan waktu Hussein diwawancara di kanalnya Sofiatul. Nah, ya, waktu benar, dia bukan Ustaz, bukan. Lanjut, Ustaz. Ya, gimana Ustaz Alwan? Tafadhol Ustaz, lanjut. Ya, jadi waktu saya sebentar ya, saya mau share sendiri ya supaya mudah. Karena itu kan film saya nggak bisa share. Iya. Ya, jadi mohon maaf di ini dulu ya, di mute dulu sebentar. Mbak Srin. Saya kasih tahu dulu Ustaz Solihin biar bingung ya. Silakan. Di channel Sofiatul gitu. Mic yang bunyi-bunyi siapa ya? Ustadz Oh, bunyi-bunyi tuh. Pencet Ustadz Awan kayaknya dari tadi. Ustadz Alwan nggak terdengar. Saya nggak pakai headset ya soalnya. Iya bunyi-bunyi Pak Ustadz, geruduk begitu. Mungkin di dekat kipas mungkin. Tidak. Tuh, bangku banget. Oh, ini Alwan ini. Ya, jadi ini ya. Channelnya siapa nih waktu Hussein bicara nih? Ya channel sebelah lah Pak Ustadz, nggak usah disebutin. Ya. Di channelnya Hussein Ustadz, itu saya ambil langsung dari channelnya Hussein itu. Ya udah, yang penting channel Sohor, jangan sampai dia ke Sohor. Channelnya Hussein sama channel Sofiatul itu saya ambil itu. Jadi Hussein waktu wawancara dengan Ahmad itu ini yang dibaca. Betul. Ya. Ini yang dibaca. Terus waktu ada diwawancara dengan orang Indonesia ini nih. Ya. Lindsay. Ya. Ini yang dibaca ya. Ini yang dibaca. Ya. Oke. Nah, karena yang ini tidak berbentuk manuskrip, maka yang saya tampilkan kepada Hussein adalah ini. Nah, karena saya lihat yang manuskrip ini berbeda dengan yang ada di Aramaic site ini, ya Mufakkir Hurdi, berbeda. Nah, maka saya minta Hussein untuk baca ini, karena saya duga Hussein tidak bisa membacanya. Itu tuh ya. Ya, artinya di sini ada kebohongan ya Pak Ustadz. Ini kebohongannya berlipat-lipat ya. Kebohongannya berlipat-lipat. Pertama, ini ada digunting ya, di crop nih.
Ini nggak boleh di manuskrip itu di crop seperti ini ya. Ini di crop kayak gini nih nggak boleh. Iya. Dia harus satu lembar penuh. Ini digunting ini. Iya. Mungkin didapat dari koran atau mana ya. Ini nggak benar ini seperti ini. Iya. Saya kira itu ya. Belum dijelaskan ini. Tolong dijelaskan ini manuskrip yang warna kuning ini punya siapa? Sumber dari mana? Itu yang di. Nah, jadi yang tadi saya bilang untuk mencari sumber data asli atau data mentah dari manuskrip ini, saya hingga hari ini masih kesulitan untuk mencarinya. Masih saya cari jejak digitalnya yang data yang ini. Cuman begini Ustadz. Dan ya gini Ustadz, ini yang perlu Ustadz Solihin, Ustadz Ahmad, Guru Ndajuma sama Ustadz Alwan tahu bahwa tadi pagi saya udah melihat video reviewnya Sofiatul. Mereka mengatakan bahwa dalam manuskrip tersebut harus dibacakan menggunakan Aramaik, Eastern Aramaik atau Madan Hoyo, style bacaan Madan Hoyo. Nah, cuman begini, pada saat si Husain membacakan di file yang sebelumnya, coba Ustaz Salim mohon maaf bisa klik di file sebelumnya, file yang warna putih. Warna putih. Ya. Nah, oke, sip. Jadi ketika si Ahmad, si Husain berhadapan dengan si Ahmad, dia dengan langsung dengan sendirinya dia membaca dokumen yang ini yang ditampilkan saat ini menggunakan style vokal Aramaik Serto atau Western Aramaik Barat, logat kiraatnya kiraat Aramaik Barat. Tetapi ketika direviewkan di dalam channelnya Sofiatul, dia mengatakan dalam manuskrip yang tadi yang warna kuning tadi itu harus dibaca menggunakan pelafalan kiraat Madan Hoyo atau Eastern Aramaik. Ternyata kalau kita jujur, tulisan atau bentuk style tulisan dalam manuskrip tersebut itu menggunakan tulisan Aramaik Barat. Dan juga Om Handi bisa ke kamera saya di sini? Iya. Fokus ke kamera saya. Ada yang berisik ya. Ustaz Solihin, apaan? Ustaz Solihin, sepertinya suaranya dari Ustaz Solihin deh. Ya, di bawah. Ya, silakan. Apa tuh? Bisa fokus ke kamera saya? Bisa. Ini alhamdulillah saya sudah buatkan dalam bentuk Aramaik Madan Hoyo di sini. Ini kiraatnya saya sudah buatkan dalam bentuk Eastern Aramaik. Ini ya. Ini yang dalam bacaan manuskrip dan juga yang ini dalam bentuk bacaan yang di file yang Al-Fat yang sebelumnya tadi, yang di warna putih itu loh. Ini yang warna kuning udah saya buatkan dan juga yang ini udah saya buatkan dalam bentuk yang putih tadi, di file yang putih tadi udah saya buatkan. Ini dalam bentuk Madan Hoyo ya, yang ini, yang manuskrip kuning yang ini. Dan juga yang ini yang di file yang putih tadi itu. Oke. Jelas ya? Yang dokumen saya nggak bohong, ada buktinya di sini ya. Itu bacaan tentang apa, Sueb? Iya, itu pertanyaannya surat apa? Apakah gitu loh? Kan jelas berbeda. Kalau yang teks warna putih itu seolah-olah penipuannya kan itu dianggap itu seperti Al-Fatihah, itu jelas penipuan. Tapi yang jadi pertanyaan kami, yang kuning itu bacaannya apa? Misalnya surat Maryam kah, surat apakah gitu loh. Lanjut. Ya, buat siapa? Tadi saya bilang, hingga hari ini saya masih melakukan deteksi atau mencari jejak digital dari bentuk tempat mentah dari manuskrip itu saya belum ketemu. Wallahi. Maka saya share. Jadi saya belum berani mengada-ngada. Jadi belum bisa dijawab ini yang dibaca oleh Kristen mana dalam kegiatan seperti apa, punya siapa begitu ya? Belum tahu ya? Iya. Oke. Cuman begini, kalau kita mau jujur di dalam manuskrip yang kuning tadi itu bentuk atau style khat aksaranya itu menggunakan aksara Serto atau Western Aramaik, bentuk style hurufnya ya. Nah, tetapi nggak apa-apa. Di sini alhamdulillah. Saya sudah buatkan dalam manuskrip yang kuning tadi itu. Manuskrip yang kuning tadi itu ini menggunakan dengan tulisan yang berbeda. Ya. Ini. Nanti insya Allah kita angkat. Ini kalau kita baca seperti ini. Bisyam alaha markhimana wa markhafana. Tauda alla laha marda'alma markhimana. Seperti itu. Dan nanti insya Allah kita bakal angkat di LRI nanti. Tunggu aja. Mestinya kalau jelas ya. Saya nggak nipu ya. Ada di sini ya.
mestinya di channel sebelah itu ditanya sama si Husein, yang kuning ini lu dapat dari mana? Terus fungsinya apa gitu loh? Mestinya di sana pertanyaannya. Itu yang saya tanya dalam perdebatan itu. Oh iya, gimana jawabannya Pak Ustadz? Saya akan tanya itu. Iya. Andaikan ini benar, andaikan saya katakan dalam bahasa Arab ya, saya katakan sama si Husain itu ya, andaikan ini benar, ala fardhi sihhati hadhil makhtutat. Ya, pertama kamu ngerti nggak sih yang namanya mencuri, gitu kan? Terus bukan ya. Pertama, ini andaikan teks ini benar, andaikan manuskrip ini benar, apakah sudah dilakukan penelitian? Apakah sudah ditahqiq? Ya, apakah sudah ditahqiq manuskrip atau makhtutat Suryaniyah itu? Terus sudah tervalidasi. Uji karbonnya itu sudah dilakukan apa belum? Betul. Kalau sudah, kita mau tahu. Nah, oke, setelah itu kapan manuskrip ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Terus bagaimana itu bisa datang? Yeah. Siapa yang mendatangkannya? Terus Rasul mengerti bahasa Suryaniyah apa tidak? Bisa baca apa tidak? Sehingga Rasul menerjemahnya gitu. Terus jawabannya apa Pak Ustadz? Dia nggak jawab itu kan. Yang pertanyaan saya mana yang dijawab sama dia? Tidak ada yang dia jawab. Oh iya. Jadi coba dibuka saja itu videonya. Jadi itu kan pertanyaan standar itu. Ya, itu pertanyaan standar tentang apa namanya? Tentang kegiatan pencurian. Ya kan? Ya, jadi semua klaim data si Husein ini dia nggak bisa buktikan sendiri ya Pak Ustadz? Nggak ada, mana bisa dia buktikan. Iya, iya. Coba saja yang dibaca riwayat-riwayat yang nggak ada hubungannya dengan Al-Fatihah. Iya, muter ke sana kemari ya Pak Ustadz. Ya putar-putar lagi-lagi Buhairah apa segala itu hadisnya maksud ala Rasul. Iya, iya. Jadi dia banyak bicara keluar dari topik ya Pak Ustadz. Nggak menyentuh Al-Fatihah. Nggak menyentuh Al-Fatihah. Padahal kalau dia punya data, ini loh yang nulis di Fulan. Iya. Ditulis tahun sekian. Gitu kan? Iya. Ditulis tahun sekian dan manuskrip ini pernah ada di tangan Rasul. Iya. Ini buktinya, ini riwayatnya. Begitu ya, dong. Ya itu lebih simpel, itu lebih simpel. Maksudnya? Ya kalau memang punya data begitu, tidak putar-putar. Kalau putar-putar siapaan sih? Ya memang kan memang mereka seperti itu Pak Ustadz. Kalau ditanya satu titik poin di sana itu untuk menjawabnya harus diputar dulu. Akhirnya poin pertama dilupakan gitu Pak Ustadz. Terus dia kan baca bahwa manuskrip ini sudah ditahqiq. Ya ini sudah ditahqiq, ini manuskrip tertua di Birmingham dan seterusnya. Yang dia bacakan saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu itu apakah tentang manuskrip Al-Fatihah apa manuskrip Al-Fatihah itu yang dia klaim Al-Fatihah apa bukan itu. Itu nggak ada. Saya cross check itu, dia ambil itu dari website Kristen itu dan itu. Ya, yang jelas karena saya ini saya maunya disiplin kan secara akademik. Saya maunya dia tidak ngambil dari website. Saya maunya ada bukunya, dia perlihatkan PDF-nya. Itu yang saya mau. Kalau dari website mana bisa debat secara ilmiah diambil dari website? Nggak boleh itu. Oke. Kalau disimpulkan Pak Ustadz, dalam pembuktian kan Pak Ustadz tadi suruh membuktikan. Harusnya ada, misalkan karbonnya sekian, tahunnya sekian. Ya, terus kertas ukuran berapa kali berapa ada dong. Sudah ditanyakan itu sudah ditanyakan sama Ustadz Solihin. Minimal fotonya yang tadi itu tidak di crop. Iya. Itu suaranya Pak Ian, merah itu signalnya Pak Ian. Jadi kalau fotonya di crop itu penipuan, itu nggak boleh itu. Halo? Jadi kalau menurut Pak Ustadz si Husein ini kalau diklasifikasikan dia kelas berapa Pak Ustadz? Ya dia cuma pembohong saja dari awal sampai akhir itu dia bohong saja. Dia pendusta 100% dia berdusta. Nggak punya data sama sekali. 0 datanya.
Sama sekali nggak punya data. Orang kalau mau berbicara tentang manuskrip, dia harus punya ilmu filologi. Dia baru bisa membedah. Sebab pisau bedahnya cuma filologi saja. Ya, betul Pak Ustaz. Artinya adalah dia kan yang menuduh Al-Fatihah ini kan dicontek. Mestinya dia bawa bukti akurat ya Pak Ustaz. Harus. Ya. Harus bawa bukti. Maka saya dia ngomong apa saja ke sana kemari, saya mau secara itu saja. Bukti saja. Ya. Kamu tidak jawab, saya akan jawab semua yang kamu katakan setelah kamu buktikan ini. Siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan gitu Ustaz. Itu yang saya katakan alal mudda'i al-bayyinah gitu kan? Iya. Baik, kenapa di segmen terakhir itu Husain sepertinya menangis, sedih gitu loh Pak Ustaz. Ada apa di sana? Ya, Husain nggak bisa membuktikan itu. Nggak bakal bisa membuktikan. Dia ngomong ini riwayat, nggak bisa. Riwayat itu harus mutawatir. Kalau orang mau mengkritik Al-Quran, harus mutawatir bil mutawatir. Nggak bisa mutawatir dengan yang sahih biasa itu nggak bisa. Harus mutawatir lagi. Fatihah itu riwayatnya mutawatir. Nah itu riwayatnya mutawatir apa tidak itu? Manuskrip yang tidak jelas itu. Harus mutawatir. Iya betul. Kalau diberi nilai berapa Ustaz dari 1 sampai 10? Ya tidak diberi nilai lah, kosong. Tidak dapat ya? Nggak dapat. Dia harus ganti, jangan mancing-mancing. Nah, ini saya wartawan ini Pak Ustaz, saya nanya apa adanya. Jadi kalau saya kenapa tidak membawakan Al-Quran sebagai contoh ya? Saya akan bawakan 30 juz itu. 30 juz yang yang sudah ditahqiq, yang ditulis tahun 30 Hijriah. Ya, saya kasih contoh itu tahqiq itu seperti ini. Bukan diambil dari website. Dari website nah apaan? Nggak bisa untuk secara ilmiah itu. Ya. Jadi menurut Pak Ustaz. Jadi begini ya, sebentar. Ya. Saya tidak bawakan manuskrip yang dari Yaman ya. Karena saya baca-baca ya manuskrip yang dari Yaman itu ada beberapa yang kurang. 80% saja adanya. Ya, 20% kehilang yang di Yaman. Yang ini yang di Turki ini utuh 30 juz. Saya mau bagikan barangkali yang membutuhkan ya. Nanti saya akan bagikan melalui Syuaib ya. Iya, siap Pak Ustaz. Alhamdulillah. Siap. Jadi menurut Pak Ustadz, si Husain ini mestinya belajar lagi metodologi penelitian gitu ya Pak Ustadz? Iya, nggak cukup. Belajar filologi dia kalau mau bicara tentang manuskrip. Ya. Jangan-jangan dia tanya kalau belajar ilmu hadis itu ada namanya disiplin at-takhrij wa tahqiq. Ya, harus paham itu. Tapi dia kan cuma D3, mana ada itu dapat pelajaran takhrij. Takhrij itu S2. Pantasan CV-nya nggak mau dibacain ya Pak Ustadz? Sebelum saya... Iya. Ya silakan Ustadz Alwan. Akhirnya saya jadi korban juga, tidak dibacain CV-nya. Tapi alhamdulillah udah dibaca tadi. Apa ada Ustadz Alwan? Ngobrol dikit. Jadi si Husain itu sebenarnya ada momentum dia dapat shock terapi di situ. Jadi ketika Alan masuk itu mungkin Alan ini ya dari awal kita diskusi sama si Husain, dia terus yang kasih nasihat Husain, jangan gini, jangan gitu. Dia tuh seperti kakaknya gitu loh. Promotornya dia Ustadz. Apanya? Promotornya. Promotornya gitu. Jadi yang kayak tahu kapasitas kamu itu segini, kamu jangan gini. Itu sudah dengan di sini itu sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Dia tidak ada bukti ya dari asal mana manuskrip itu didapat. Buku yang dia tampilkan itu kalau kita tanya halaman berapa di buku mana itu nggak ada sama sekali. Cuman yang kira-kira terkait aja, misalnya kayak tadi ya Kodeks Sinai 151 itu kan jauhnya itu kayak kita lagi bicara Papua, dia ambil di ujung Antartika, kan jauh. Yang kita bahas Al-Fatihah yang diminta sama Ustadz Solihin itu adalah manuskripnya, kapan dikarbon, siapa yang buat itu dia nggak ada. Nah, terus dia sering bertanya dan ini yang menjadi titik licik daripada orang-orang yang istilahnya tidak bisa tidak bisa berdiri dengan ilmiah. Dia ketika Ustadz Solihin singgung Biblos, nggak mau dia.
Itu keluar katanya itu dari judul kita. Kita bahas surat Al-Fatihah saja, manuskrip saja. Lah dia tuh kemana-mana gitu loh. Dia tuh kemana-mana gitu. Baiknya Ustaz Solihin di situ. Artinya apa ya? Satu yang bisa kita ambil hikmah dari diskusi seperti ini, dan diskusi kita juga sudah sering berhadapan di diskusi. Selicik-liciknya orang ini, orang Indonesia ini, di situ licik. Ini lebih licik ini, lebih ular beludak. Kalau begitu saya tanya Ustaz Alwan, lebih licik mana CP daripada Husain? Di judul saya katakan ini ada dan CP. Ini yang bakal jadi CP itu yang kayak gini nih. Oh ya. Jadi dia sudah terbiasa bohong, ya, terbiasa bohong. Yang penting dia tuh kesohor. Yang penting kesohor. Yang penting dia bisa kelihatan bisa. Oh gitu. Anak didik bakal kalau ibarat telur ular, ini dia punya anak ular ini. Nah, jadi kesimpulannya ya buat ikhwani fillah yang menyaksikan diskusi ini, satu yang saya kasih tambih ya, bahwa jangan pernah langsung percaya sesuatu yang muncul dari mulut mereka. Misalnya dia datangkan riwayat, ada riwayat begini, jangan mudah percaya. Tanyakan ke ulama, tanyakan kepada ahlul ilmi, ahlul dzikr yang mengerti itu, tanyakan. Nanti kalian terkecoh, nanti dibohongin kalian, diakalin, dikadalin, diular beludakin gitu. Tapi nggak apa-apa lah buat di Indonesia penggemarnya ini, nggak apa-apa lah dia bodoh berjamaah, nggak apa-apa lah, nggak ada masalah buat kita. Udah aku bilang kelasnya orang ini tuh edisi Dabutar kan dari awal aku bilang. Oh iya. Jadi kristolog Indonesia itu sudah tidak berdaya mematahkan argumen yang kita ambil kemudian jadikan sebagai materi di dalam dialog. Kenapa? Karena para kristolog Islam lebih paham gospel daripada mereka, lebih hafal gospel daripada mereka. Nah, sehingga salah satu trik kemudian yang mereka ambil adalah mengambil Kristen yang bisa bahasa Arab dengan tujuan bisa membodoh-bodohi kita. Sangat disayangkan Islam itu didasari dengan bahasa Quran, bahasa Arab. Itu celakanya di situ. Artinya kejadian kemarin ini tujuannya untuk mematahkan semangat para kristolog. Justru yang terjadi adalah mereka mental semua. Putus harapan sekarang. Bagaimana lagi? Kayak layangan putus dong. Iya, nggak bisa lagi. Yang tadinya berharap bahwa dengan adanya si Uceng ini para kristolog ini akan dipermalukan. Ternyata kitab yang mereka bawa selama ini kristolog muslim itu ternyata seperti ini. Tapi faktanya, dan satu hal sebenarnya Sofiatul in the gang itu sudah tahu bakal begini kejadiannya. Ya cuman untung-untungan mereka itu sebenarnya. Untung-untungan ada yang kemudian merasa mereka benar, tapi mereka yakin bahwa jauh lebih banyak yang merasa bahwa mereka ini hanya istilahnya orang Makassar pat tolo-tolo saja. Oh, tolo-tolo. Jadi unsur spekulasinya tinggi kemarin. Betul. Dikiranya kita ini umat terjemah gitu. Susah memang. Tapi menurut Edis, dia kan pakar Al-Quran, Pak Jumat. Itu sama seperti ini, sama. Cuman bedanya 11, 12, dia bisa bahasa ya? Arab. Iya, 11-12. 12-12. Itu bukan pakar itu bukan pakar Al-Quran, Mandi. Itu namanya pakar Afong Gilayon. Ya, pakar bulus. Nah itu cocoknya. Kalau izin kalau dan begitu hingga saya hari balik. ini orang Yahudi jika menemukan perjanjian baru dalam Kristen disebutkan Afong Gilayon. Izin kalau begitu saya kembali ke moderator kan yang ada di sana ya. Saya kembali ke Ustadz kita sebagai moderator. Pesan dan pesannya Pak Ustadz dan pendapatnya dalam beri nilai berapa? Rank 0 sampai 10 Pak Ustadz silakan. Tadi Bang Andi, terakhir saya. Ya. Tadi saya katakan ya buat teman-teman yang Muslim, netizen, kaum muslimin, ya, ketika kalian mendapati syubhat, kalian harus yakin dan percaya bahwasanya mereka menggunakan segala macam cara.
memanfaatkan status quo kebodohan umat. Saya ulangi, memanfaatkan status quo kebodohan umat. Umat Islam ini banyak, tapi seperti buih. Mereka jauh dari para ulama, mereka jauh dari ilmu, mereka malas belajar. Itu yang tidak bisa kita hindari. Tugas kita sebagai mudzakir mengingatkan mereka. Ya, kalau misalnya ini, ya, mudah-mudahan hasil ini kalian bisa dapat ibrah, hikmah. Hikmahnya apa? Oh iya, saya harus bertanya. Kalau misalnya saya didatangi model-model seperti Husain ini, satu terakhir ya, Farid itu waktu membongkar kebohongan Christian Prince, dia katakan, si Farid ini lupa apa? Dia berbohong di kalangan orang-orang Barat tentang sumber Islam, yang mana kalau orang Barat oke lah, nggak bisa mungkin dia bahasa Arab, tapi orang Arab Kristen yang nonton dia itu dianggap lelucon, dianggap apa namanya, istilahnya apa ya, lagi so. Apakah ini pertanyaan daripada Farid? Apakah si CP tidak takut dia akan terbongkar kebohongannya dan kemudian orang Kristen itu balik meninggalkan agama karena melihat tingkah laku? Makanya sekarang CP itu jatuh pamor dan dianggap di Barat, bahkan apologet yang istilahnya masih objektif, ya, yang tidak mau pakai kacamata kuda, dia udah ditinggalkan. Lemah dalilnya, lemah sekali. Jadi itu ya, dari pesan, jangan mudah percaya, tanyakan kepada para ulama. Ya, betul. Ya, intinya Ustaz Alwan, saudara-saudara di luar sana, jangan langsung percaya kalau ada seseorang berbahasa Arab. Itu belum tentu sinkron dengan Al-Quran atau ajaran Islam, ya. Bertanya dulu ini apa, jangan ditelan mentah-mentah. Itu intinya. Kembali ke moderator malam itu Pak Ustadz Wahid, bahwa menurut Ustadz sebagai moderator, si Husain ini diberi nilai berapa? 0 sampai 10. Silakan Pak Ustadz. Kalau saya 2 lah. Udah bagus itu 2 itu. Kalau 0 sih enggak, saya kesian. Karena jangan Pak 1,5 aja Pak Ustadz. Enggak boleh ada faktor kasihan Pak Ustadz, enggak boleh. Harus. Ini kenapa saya bilang? Ya. Supaya kalau 0 dia enggak akan naik lagi. Saya ingin dia naik lagi sekarang sama Ustadz Alwan soal Bible. Ini saya masih penasaran. Kan dia mau nantang 17 orang. Dan sudah menghabisi 60 ulama dari Saudi, katanya dari Arab, negara-negara Arab. Nah ini sekarang kita buktikan sendiri. Kalau tadi nasihatnya Ustadz Alwan, jangan mudah percayalah orang-orang Islam ini dengan orang-orang yang berkedok Arab begini. Saya juga nasihatkan kepada teman-teman sebelah, jangan percaya juga, jangan kepada orang-orang yang Arab seperti Husain ini, jangan percaya juga. Jadi harus 2 arah. Dua-duanya intinya Husain ini akan dipercaya dari Islam maupun dari Kristen. Ya Pak, dia berani enggak ini sekarang naik lagi ke sini? Kalau Husain nggak dipercaya, nanti Sofiatul nggak dipercaya dong. Ya udah itu sebagai konsekuensi Ustadz. Itu sebagai konsekuensi Ustadz. Saya ingin sekali sekarang ini masih penasaran, saya tunggu ini. Husain kan masih minta tadi. Saya mau bicara lagi nih kapan? Besok atau lain waktu? Dia bilang tadi kan besok atau lain waktu. Sama dia yang dikejar terus Ustadz Alwan. Ya. Dan saya melihat Ustadz Alwan punya kemampuan bahasa Arab, nggak ada masalah kelihatannya. Nanti mungkin Ustadz Solihin dan saya nanti akan mendukung Ustadz Alwan. Kita bahas masalah Bible aja Ustadz Alwan. Udah gitu. Kalau Ustadz mau menambahkan sedikit nanti tentang manuskrip surat Al-Fatihah, membeberkan kesalahan-kesalahan Husain apa yang kita bahas malam ini, itu juga boleh nanti sebagai tambahan. Iya betul. Iya, jadi biar sekarang ini kayak di channel ini ya, Masya Allah tadi ada 55 orang sudah di participation ini. Ini ada yang Kristen enggak atau Muslim semua ini di sini? Iya, susah
disortir juga tuh di situ Pak Ustadz. Iya, jadi makanya gue mau ngasih ini dulu Pak Ustadz kepada netizen yang ada di Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Andi Selebes Official, dan semua menara siar yang ada. Saya minta beri penilaian kepada Husein, ya, rank 0 sampai 10, silakan ketik sekarang penilaian Anda, terserah mau Kristen mau Muslim. Berikan nilai, ya. Jangan 0 Bang, 1 sampai 10. 1 sampai 10, silakan beri nilai sekarang juga dalam waktu 5 menit yang akan datang, dan siapa atau beri angka terus beri statement. Statement yang terbaik, ya, statement yang terbaik dengan angka yang signifikan akan mendapat hadiah dari Yan JCC Channel. Ini Bang ya, Pak Yan. Silakan Pak Ustadz. Bang Handi, ya, saya tadi mungkin ini terlalu cepat saya menyimpulkan, nanti biar ustadz-ustadz yang lain juga menyimpulkan. Pemaparan Husein yang pertama, dia ngalor ngidul, nggak karu-karuan, dan saya waktu itu sempat gemeter terus terang, karena Ustadz Solihin masih diam gitu. Tapi begitu terakhir, paparan Husein tidak ada maknanya sama sekali dibanding dengan paparan Ustadz Solihin yang mengemukakan dalil-dalil yang sudah ditahkik. Ini yang saya, itu dia bawakan sanad surat Al-Fatihah itu berapa itu, bahkan dibuat seperti struktur ya Ustadz Solihin ya. Ustadz Solihin cepat tayangkan struktur ya Ustadz Solihin ya. Ya harus tuh. Namanya sanad. Itu luar biasa itu sanad yang dibawa oleh Ustadz Solihin itu. Itu pukulan, itu apa ya? Skakmat itu sudah. Udah nggak sesuatu yang orang Kristen tidak miliki itu. Betul. Itu nggak dimiliki itu. Betul-betul itu yang mematikan nih. Itu yang membuat skakmat sudah. Kamu berdasarkan apa? Dari website, dari buku penulis-penulis Kristen, dari hadis-hadis yang masih diragukan. Contoh pertanyaan Ustadz Solihin yang tidak terjawab waktu dia berbicara tentang Ibnu Umar. Katanya Ustadz Solihin, kenapa kamu ambil cuma Ibnu Umar? Padahal ada ratusan sahabat yang lain. Kenapa kamu tidak ambil? Jadi jelas sekali Husein ini mengumpulkan data-data ya, gunanya untuk memperkuat atau membuat pembenaran argumennya dia. Bukan mengumpulkan data untuk suatu kebenaran, tapi mengumpulkan data untuk mencari pembenaran. Itu. Nah, saya pikir cukuplah dari saya segitu. Silakan ustadz-ustadz yang lain, silakan. Baik, saya bacakan. Saya mau menambahkan sedikit. Silakan Pak Ustadz. Ya, jadi kalau kata Ustadz Alwan kan karena bayinya Ustadz Solihin dilayani saja itu. Begini ya, saya sebenarnya ya tidak mau melayani kecuali tentang manuskrip Al-Fatihah tentang Sadiqoh saja itu. Tapi di akhir-akhir saya kasihan juga sama Husein Pak Ahmad. Dia tanya kenapa sholat ditulis ya pakai wawu tidak pakai alif. Kenapa zakat pakai wawu tidak pakai alif? Itu kan ilmu qiraah. Tanya ini tentang ikhtilaf tentang bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak, kok ke situ jadinya. Tapi saya jawab saja. Tapi saya jawab saja lah itulah. Dari pokoknya kasihan, masa sih tidak ada yang dijawab pertanyaan dia gitu. Ya saya kira itu ya. Menurut saya sudah berbaik sama Husein ya. Saya kasih tahu kepada dia mana tahqiq yang benar, begitu gak? Saya kasih tahu kepada dia mana tuh contoh plagiasi yang sebenarnya bahkan dari kitab suci mereka gitu. Jadi kayak ini dong Pak Ustadz, kayak dosen ngajari mahasiswa dong kalau gitu. Tadinya saya kan ada nyesek juga tuh 10 menit waktu saya dikurangi, saya nggak tahu apakah benar mestinya 10 menit waktu saya dikurangi. Karena saya maunya itu saya mau kasih kuliah dia gitu. Karena saya kan maunya diskusi ini adalah edukasi untuk masyarakat. Meskipun dalam bahasa Arab kan nanti kan bisa direview seperti sekarang. Gitu loh, Bang. Kalau begitu kesempatan Pak Ustadz sekarang Pak mengkuliahi siapapun di sini, silakan Ustadz. Silakan Pak Ustadz dipresentasikan yang tertunda kemarin Pak Ustadz. Apa dong? Enggak lah, bentar aja.
Bang, sebelum ke Pak Ustadz, ini Pak Kamarudin, Ustadz Kamarudin. Oh iya, silakan Pak Ustadz Kamarudin. Maaf. Puan hanya sedikit ini menyampaikan beberapa pelajaran yang mungkin saya pribadi, khususnya saya pribadi, secara umum mungkin jamaah di sini terkait dengan diskusi yang kemarin itu dan review yang sekarang ini. Yang pertama sih mungkin seperti yang tadi Ustadz Ahmad sampaikan bahwa ketika ketika menjelang akhir itu Ustadz Solihin menyampaikan tentang sanad, kemudian tentang kiroah. Nah itulah kekuatan kita gitu. Jadi kan dulu saya juga pernah sharing juga ke jamaah bahwa jamaah Islam kalau mau dalam konteks menanggapi isu-isu yang diangkat tentang Quran, itu saya himbau untuk belajar setidaknya kulitnya lah gitu, setidaknya dasarnya lah gitu, tentang ilmu kiroah, tentang ilmu sanad, sejarah-sejarahnya, definisi-definisinya gitu, kemudian sedikit dua dikit mungkin syarat-syaratnya dari masing-masing ilmu tersebut, kenapa ini harus sanad yang sahih itu seperti apa, kiroah yang sahih itu seperti apa, mutawatir itu seperti apa gitu. Karena itu kekuatan kita di situ. Dan seperti Ustaz Solihin tadi sampaikan, umat apapun, saya nggak bilang umat 1-2 saja, tapi semua umat agama lain itu nggak punya itu gitu. Jadi harapan saya jamaah yang di sini bisa lebih banyak lagi memperdalam ilmu ini gitu. Mungkin bisa dibantu oleh Ustadz Solihin, nanti ada materi selain Granada, ada lagi materi tentang belajar bahasa Arab Pak Ustadz. Beliau ya kan itu kan masih sejalan dengan Granada kan. Betul. Tapi kan yang ini saya maksud misalnya ilmu kiroah ya kan, ilmu sanad. Setidaknya ya mungkin kalau Ustadz Solihin tidak mendalam di sana, mungkin setidaknya yang dasar-dasar gitu, itu bisa. Jadi kita benar-benar kuat, jangan cuma 1-2 orang doang yang paham seperti ini gitu. Itu yang poin satunya. Poin keduanya terkait dengan Ustadz Ahmad yang tanda kutip gemes dengan Hussein gitu kan, yang katanya menantang Ustadz Alwan untuk manuskrip Bible gitu ya. Ada 2 pandangan. Yang pertama, kalau memang mau dijadikan, nanti ada jamaah memang sepakat untuk dijadikan, iya oke. Saya rasa sih nggak ada masalah. Tapi kalau setelah itu, menurut saya sudah stop. Jadi nggak ada lagi nggak ada lagi panggung buat Hussein. Karena tipikal Hussein itu tadi saya agak tersentak gitu ya ketika diulang kembali oleh Ustadz Ahmad bahwa Hussein menyatakan saya nantang 17 orang. Saya sudah biasa menghadapi 60 orang. Saya tiba-tiba teringat itu persis kalimatnya CP. Mungkin bukan ini, sorry. Itu persis konsep di dalam kalimat tantangannya CP, Christian Prince. Dia mengatakan saya sudah mengalahkan berbagai syekh. Itu kalimatnya begitu. Saya sudah mengalahkan berbagai ulama Islam. Itu kalimat Christian Prince pernah berkata seperti itu. Dan itu persis sama konsep di dalamnya. Mungkin diksinya bisa berbeda gitu. Nah, arahnya kemana? Arahnya cari panggung. Itu arahnya cari panggung gitu. Nah, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Amir kita, Pak Zul, yang model begini jangan dikasih panggung malahan. Karena makin dikasih panggung, makin tersebar, makin tenar, tapi tenar dengan bodoh, tersebar dengan dungu gitu istilahnya. Jadi nggak ada manfaatnya, boleh dibilang begitu. Artinya kalau memang nanti mau diadakan ternyata agenda kedua Hussein dengan katakan Ustadz Alwan gitu ya, intinya membahas manuskrip Bible, kita adakan. Tapi kemudian sudah, saran saya sih gitu ya, usul saya sih seperti itu, stop, nggak ada lagi, karena ya itu dia akan cari panggung, kemudian malah jadi gini. Don't make stupid people famous.
Saya pernah disampaikan oleh guru saya. Iya. Don't make stupid people famous. Jangan membuat orang bodoh terkenal gitu. Itu jadi kita ya yang bodoh sebenarnya gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi dua hal itu. Yang pertama dasar-dasar ilmu Quran itu jamaah kita perlu pelajaran lebih dalam. Dan yang kedua, kalau memang mau adakan habis itu sudah stop gitu. Nggak perlu ada lagi panggung buat orang-orang seperti itu. Dulu siapa Edis ya? Edis kan pernah juga seperti itu. Apa cari panggung di sini kan nggak dikasih-kasih. Sekarang panggungnya dia apa? Panggungnya dia monolog bersama Sophie Abdul. Jadi bukan panggung dialog gitu. Nah berikutnya tinggal kita masuk ke ranah reaksi video terhadap monolog-monolog itu. Nah itu kan lebih simpel gitu daripada panggung dengan orang bodoh gitu kan nggak ini sih. Mungkin itu aja. Jazakallahu khairan. Tafadhol. Terima kasih. Jadi saya jawab Pak Ustadz Kamarudin sebentar Bang. Lebih salut si Husen saya sama putus Pak Yan. Sama siapa? Gimana Bang? Putus suaranya Pak. Ngerobot. Gitu loh. Tuh, gua standby lagi. Oke, baik. Jadi begini, untuk menjawab tadi argumentasi Pak Kamarudin bahwa jangan membuat orang bodoh terkenal, itu boleh lah, tapi dibalas dengan buku Tatang Sutarman ya. Orang bodoh yang terkenal akan menyusahkan dirinya dalam segala hal. Itu ya, balasan dari Tatang Sutarman. Halaman 72. Halaman 72, betul. 72. Pertanyaan terakhir kepada semua narasumber. Bang Andi, saya ingin memberi silakan Ustaz. Tanggapan sedikit. Jadi begini Ustadz Komarudin, pada waktu kita diskusi dengan Husein, di situ ada Ustadz Alwan. Pada waktu itu kita mengajukan pembahasan manuskrip Bible. Husein ini kelihatan sekali bahwa dia tidak menguasai. Kemudian dia minta bantuan temannya, namanya siapa ya namanya waktu itu? Saif. Ya, Saif ini orang Mesir. Nah, kelihatannya dia menguasai. Pertama dia minta saya butuh waktu 10 hari untuk membahas manuskrip ini. Terus pertemuan kedua dia membawa Saif. Dia bahkan bilang bahwa nanti urusan Quran Husein yang akan berbicara, tapi urusan manuskrip Bible nanti si Saif ini yang akan berbicara. Di situ kita tahu bahwa Husein ini sangat lemah. Pada waktu itu kita belum tahu ya. Kita pikir dia mungkin kuat dalam manuskrip Quran, sementara lemah di manuskrip Kristen. Sementara manuskrip Qurannya dia sekarang ini hancur-hancuran seperti itu, apalagi yang dia sudah ngakui manuskrip Kristennya dia nggak menguasai. Lah ini kita mau tunjukkan, ayo kamu katanya nantang 17-1, saya sendiri kamu 17. Nah, sekarang ini kita mau supaya berimbang, jangan Quran kita diacak-acak, kita diam aja, kita acak-acak juga dong Bible. Kita tunjukkan, pasti dia nanti akan membawa Saif. Saif itu temannya dia, orang Mesir yang ahli dalam manuskrip ke Kristen, itu pasti dia akan ajukan. Kalau dia tidak berani maju sendiri, itu waktu kita permalukan dia di depan orang-orang Kristen. Menurut saya begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Memang nanti agenda kedua pertemuan itu akan kami diskusikan kembali dengan YP. Itu Pak. Jadi nanti akan mengalir seiring dengan waktu, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin dia akan berutang nih. Dia harus juga ditanya sama Ustadz yang ada di sini gitu. Terakhir nih, ini udah waktunya sudah 3 jam. Saya bertanya ke seluruh narasumber. Pertanyaan terakhir, semua narasumber harus menjawab. Pertanyaannya adalah kritik, saran, dan harapan kepada Husein agar Husein kembali ke jalan yang benar. Mulai dari moderator dulu, tafadhol Ustaz Wakil. Kritik apa tadi? Kritik, saran, dan harapan kepada Husein agar Husein kembali ke jalan yang benar.
Husain ini sesat dari pertama. Dia sudah Syiah dari pertamanya. Jadi bukan kembali ke dalam yang benar. Dia tidak benar dari pertama, sudah tidak benar. Jadi dari Syiah masuk Kristen. Saya minta dia bertobat aja. Itu kritiknya yaitu nggak usah diminta kembali, sudah tobat aja sudah, dan hentikanlah mencaci maki Rasulullah, Quran, hentikan, akan ditampok nanti oleh kitab-kitab dia sendiri, oleh rasul-rasulnya dia sendiri. Itu Rasul Paulus akan nampek dia nanti itu. Ya, saya pikir itu aja lah. Makasih Pak Ustadz Wakil. Ini dulu ke Ustadz Solihin, silakan. Ya, kalau pesan saya sih, jangan seperti Walid bin Mughirah, seorang yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Quran itu fihi halawah wa alaihi la talawah wa asfalahu la mughriq wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu kata-katanya Walid bin Mughirah, seorang sastrawan rujukan bagi masyarakat Arab saat itu. Dia katakan Al-Quran itu sangat manis sekali bahasanya. Di atasnya terdapat warna-warni yang indah. Di bawahnya, di akarnya terdapat sumberan yang tidak akan habis-habisnya. Dia itu tinggi sekali dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi akhirnya dia bersikukuh mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata manusia. Dia menghina Al-Quran. Lalu Allah katakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Orang yang menghina Al-Quran akan digebuk sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan sengsara hidupnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada Husain ya. Tapi kan waktunya sempit, satu jam itu nggak cukup bicara tentang kebaikan Al-Quran. Siapa saja yang menghina Al-Quran, Allah yang mengatakan biar saya sendiri yang akan gebuk dia, yang akan hancurkan dia, kecuali kalau dia bertobat. Ini Husain setiap hari kerjanya itu menghina, mencaci maki kesucian ajaran Islam. Rasul dikatakan ini manusia tidak konsisten, sholat tidak berwudu dan seterusnya. Dia bawakan itu hadis-hadis yang bukan peruntukannya itu. Jadi penipuannya itu setiap hari, nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau saya boleh kasih nasihat kepada Husain, ya untuk menjadi orang yang baik, tidak apa-apa, tidak Islam, tapi jangan menjadi penipu. Itu satu ya. Terus yang kedua, untuk tidak disiksa oleh Allah, jangan pernah menghina Al-Quran, menghina Allah, dan menghina Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan untuk menjadi orang yang mulia, jangan pernah menghina siapapun. Karena orang yang mulia pasti akan bisa memuliakan orang yang lain. Ya, untuk bisa selamat dunia dan akhirat, ya bertobatlah, masuklah ke dalam Islam. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Dosa-dosa dia menipu selama ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Makasih Pak Ustadz. Sangat-sangat elegan sekali. Terus kemudian ke Makassar dulu. Ustadz Zulkifli M. Abbas, silakan kritik, saran dan harapan ke Husain, silakan. Kalau saya sih gini, kalau sasaran misinya kemudian itu adalah Islam Indonesia, karena Indonesia memang ini adalah negara yang mayoritas Islam, saya minta supaya tim Kristolog Kristen Indonesia itu ngajarin dia bahasa Indonesia gitu loh. Ajarin dia bahasa Indonesia supaya kalian terpuaskan. Nah sekarang Anda mengajak mereka orang ini datang ke sini, dialog sama Ustadz kami menggunakan bahasa Arab, kalian tidak ngerti, gak paham kan percuma. Mending si Husain ini yang diajari bahasa Indonesia, lalu kemudian berhadapan dengan Bang Handi, gitu. Kalau kami 5 menit kelar. Nah itu dia. Kalau kami umat Islam, ya khususnya saya pribadi, kalau secara logika saja, Anda mengatakan Al-Fatihah itu diambil dari pemahaman kemudian orang-orang terdahulu atau ajaran orang-orang terdahulu,
lalu kemudian inti ajarannya itu adalah mengesahkan Allah, ya nggak masalah bagi saya pribadi. Karena memang para nabi terdahulu itu datang mengajarkan Islam, bukan datang mengajarkan Kristen. Jadi kalau ada kesamaan ya itu wajar. Yang masalah itu adalah Anda tidak bisa menemukan adanya manuskrip tertua di dalam kitabnya para nabi, khususnya Torah, di mana Tuhan itu datang menjelma menjadi manusia, dan sekarang Anda sembah manusia itu yang masalah. Tapi kalau Anda menemukan sesuai dengan kebodohan dan pembodohan Anda, ada manuskrip yang sama dengan Al-Fatihah mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta, ya nggak masalah, itu lebih menguatkan kami umat Islam. Berarti ajaran para nabi benar. Islam mengajarkan bahwa seluruh ajaran para nabi itu membawa risalah keislaman, berarti itu udah benar. Apa yang salah kemudian di sana? Ya, jadi untuk lebih memperdalam lagi, tidak mempermalukan Kristen Indonesia, Anda belajar bahasa Indonesia, kemudian hadapi Bang Handi nanti kalau bisa. Itu saja, sederhana sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, harapannya biar bisa berbahasa Indonesia ya. Baik. Makasih. Masih dari Sulawesi Selatan, Ustadz Alwan, kritik, saran, dan harapan kepada Husein. Silakan, Pak Ustadz Alwan. Sudah keluar dari tadi, kayaknya beliau. Keluar dari tadi. Ya. Ke Ustadz Kamarudin dulu kalau begitu. Silakan Pak Ustadz. Ya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Kritik, saran, harapan berarti ada 3 ya. Kritik saya simpel aja mungkin ya. Kritik saya, kalau dulu Husein itu Syiah, kemudian sekarang Kristiani, saya gabung sama saran deh. Kritik dan sarannya. Kritiknya adalah lebih cerdas ketika masih Syiah daripada sekarang jadi Kristiani. Kritiknya. Sarannya, mendingan balik ke Syiah deh daripada sekarang jadi Kristiani. Karena jujur aja, setidaknya Syiah itu masih ada tauhid, setidaknya masih ada syahadahnya, masih ada mirip-mirip dengan syahadahnya Ahlussunnah wal Jamaah, masih ada menghormati Quran, masih ada menghormati Rasulullah SAW, masih ada menghormati banyak hal yang juga dihormati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun secara akidah ada banyak yang berbeda, tapi setidaknya pilihan itu lebih cerdas daripada pilihan menjadi seorang Kristiani. Apalagi pilihan itu kalau betul seperti yang sudah Ustadz Alwan tadi sampaikan, berangkat dari duniawi, yaitu ada fasilitas pengobatan kesehatan diri, kalau tidak salah tadi masalahnya mata ya. Ya berarti kan urusannya ekonomi, urusan duniawi. Nah itu lebih, buat saya itu lebih pilihan lebih bodoh lagi gitu. Nggak ada bedanya dengan contoh di Indonesia, itu seperti, mohon maaf saya harus sebutkan namanya, Saifuddin Ibrahim. Karena keterangan dari teman sekolahnya dulu atau teman belajarnya dulu adalah ya Saifuddin Ibrahim itu pindah ke agama Kristiani karena faktor ekonomi. Itu adalah keputusan paling bodoh bagi saya. Itu kritiknya. Sarannya lebih baik Husein kembali lagi ke Syiah deh, nggak apa-apa, mendingan itu deh daripada Kristiani. Jauh lebih baik jadi Syiah daripada jadi Kristiani. Walaupun juga ada masalah, tapi setidaknya tidak turun derajat lah. Nah, harapannya saya sejalan dengan Ustadz Zuma ya. Jadi pertama, oke lah kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia, at least bahasa Inggris deh gitu. Kita masih ada sedikit dua dikit, masih bisa lebih nyambung gitu. Tapi kalau lebih afdol lagi adalah bahasa Indonesia. Jadi dialognya, materi yang disampaikan itu tepat sasaran karena di Indonesia gitu kan. Untuk apa pakai bahasa Arab gitu kalau yang lain nggak ngerti. Dan kalau memang betul juga sependapat dengan Ustadz Zuma, kalau memang betul ternyata ada manuskrip yang menyatakan bahwa entah itu Quran, entah itu seluruh Quran ya, entah itu sebagiannya seperti surah Al-Fatihah, itu ternyata ada manuskrip bahasa lain selain bahasa Arab dari abad yang lebih awal daripada abad ke-6 ke-7 Masehi, di masa Rasulullah SAW dan para sahabat hidup.
dan ternyata kontennya itu 90%, saya katakan 90%, nggak boleh di bawah itu ya, itu sama dengan Quran atau dengan sebagian dari Quran atau dengan salah satu surah dalam Quran, dan itu terbukti dan itu sudah ditahqiq seperti sebagaimana tadi Ustaz Solid sampaikan. Bagi saya pribadi, mungkin seperti juga Ustaz Zuma, nggak ada masalah. Berarti memang ajarannya gini, ada beberapa hal yang sama, itu tidak bisa diartikan bahwa beberapa hal itu ada salah satu di antara mereka yang asli, kemudian yang lainnya niru, nggak bisa begitu. Tapi ada makna yang lain, yaitu sumbernya sama sehingga penyebarannya ada banyak dan itu sama gitu loh. Kalau sumbernya sama, kan nggak ada masalah gitu. Kalau memang, apalagi kalau konten ajarannya juga sama, nggak ada masalah. Jadi silakan, yang mana saya yakin nggak ada ya. Sejauh ini saya juga belajar manuskrip, saya belajar naskah-naskah Quran tertua, saya belajar naskah-naskah Bible tertua, mau itu tanah, mau itu gospel, mau itu yang manapun saya pelajari. Sampai hari ini belum ada nih gitu yang lebih tua dari abad ke-6 ke-7 yang kontennya sama atau serupa atau mirip dengan Quran, yang sudah ditahqiq, yang berbahasa selain Arab, terus kontennya ajarannya sama, itu nggak ada. Ya silahkan, kalau ada sih boleh aja. Begitu sih mungkin jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sarannya kembali ke Sia, janganlah ntar dia nikah mut'ah lagi. Jadi ya. Jadi dari Ustadz Kamarudin dari Jawa Barat, kembali ke Ustadz Unggul dulu. Silakan kritik, saran dan harapan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, singkat aja. Kalau kritik dan saran saya sudah cukup ya dari gurunda-gurunda saya sebelumnya. Jadi mohon izin kepada moderator, saya memberikan saran kepada Ikhwan Filah di live chat ya. Kita sudah mengikuti debat antara gurunda kita Ustadz Solihin dengan Husain Al-Iraqi. Lalu kita ikut pula di sini tidak hanya mereview, tapi banyak ilmu yang kita dapatkan. Yang pertama-tama bisa kita simpulkan bahwa Kristen penipu sudah gugur ya, tidak laku lagi kalau Gurunda Zuma bilang tadi. Kemudian diteruskan oleh Rob, Christian Rob itu artinya perampok ya. Perampok tentu sifatnya begal, penipu dan pencurian ya. Nah, kemudian kedua ini dipakai pula oleh J. Smith, Hatun ya. Kemudian turun ke Indonesia dipakai oleh Bekatul Al-Bahlul. Jadi sudah tampak sangat jelas bahwa hal-hal seperti ini bukan barang baru ya. Sejak zaman dulu kita tahu ada gold, glory, dan gospel. Yang perlu kita ketahui dan tidak boleh kita lupakan, mereka ada satu lagi dan itu lebih sadis, yaitu reconquesta, semangat balas dendam ya. Karena ketika Islam muncul, keadilan ditegakkan, masyarakat madani ditegakkan, hidup adil berdampingan. Ketika Islam berkuasa, tidak ada orang dilarang mengimani keyakinan mereka, misalnya Yahudi ataupun Kristen ya. Jadi semangat mereka balas dendam. Nah, balas dendam ini kaum orientalis bermunculan. Jadi semuanya itu termasuk Kristen penipu pun berguru. Nah, di sini yang perlu saya mau kasih saran kepada terutama generasi muda ya. Tidak akan mungkin kita mengejar ilmu sebanyak Ustadz Solihin misalnya. Insya Allah ya, yang muda-muda tentunya ya. Jauh lebih baik dari kami semua ini, lebih berilmu ya. Tetapi jangan sampai seperti Gurunda Zuma bilang tadi, kita ini dibodohi, apa Ustadz Alwan tadi yang bilangnya, jangan mau dibodohi. Jadi begini ceritanya, analoginya. Ketika kita mau pergi ke Surabaya naik kereta api ya, kita percaya saja keretanya itu adalah Islam ya. Dengan pegangannya Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak tahu banyak tentang keilmuannya, tapi percaya
Lalu apakah percaya saja? Tidak. Ketika Islam diuji, bahkan Al-Quran sendiri menantang ya, menantang semua umat manusia, bahkan jin sekalipun, untuk Al-Quran itu berkata seolah-olah ujilah saya, kan seperti itu. Kalau kitab-kitab yang lain ketika diuji babak belur, diuji dari filologi, diuji dari peluruhan karbon aktif C14, uji sejarah, uji kapan sejarahnya seorang dijadikan Tuhan dan sebagainya. Ujian itu gugur semua mereka. Karena gugur inilah mereka frustrasi. Jadi yang ada tinggal keluar hujatan dan fitnahan. Makanya sekalipun kita tidak memiliki ilmu yang banyak, belajarlah sedikit-sedikit. Jangan sampai blank sama sekali. Al-Quran itu difitnahnya ada 4 jalan oleh kaum pembenci Islam ya. Siapapun, bukan hanya oknum-oknum Kristen. Pembenci Islam itu melakukan 4 hal kepada Al-Quran fitnahnya. Yang pertama, mereka katakan Al-Quran itu karangan ya. Nabi Muhammad SAW itu pertama disebut karangan, difitnahnya ya. Terus yang kedua, Al-Quran mengkopi dari kitab-kitab terdahulu. Kalau kita ikutin debatnya, Ustadz Solihin kan menampilkan ya Yesaya dengan raja-raja, siapa yang mengkopi paste sebenarnya. Kemudian setelah difitnah mengkopi, yang ketiga difitnah bahwa Nabi Muhammad meminta bantuan orang-orang lain untuk mengarang-arang Al-Quran. Tadi udah kita ikuti ya, difitnah ketika Said bin Sabit disuruh belajar bahasa asing padahal untuk ilmu penyebaran agama, bukan untuk mencontek, difitnah, dipelintir. Kemudian yang keempat dikatakan bahwa Al-Quran itu ini yang paling keji adalah dari syaitan. Dan ini tidak mungkin secara logika. Seorang profesor dari Amerika justru masuk Islam ketika mendengar fitnahan keempat ini. Di dalam Al-Quran sendiri disuruhnya orang membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam Al-Quran disebutkan setan itu musuh yang nyata. Jadi terakhir saran saya, adik-adik saya ya terutama ya, lebih berilmu lah dari saya. Aksesnya lebih banyak. Zaman saya dulu mau beli buku, nabung dulu, nyari bukunya susah. Sekarang dunia dalam genggaman. Belajar kepada ahli-ahlinya, terutama ahli agama. Kalau agama kepegang, insya Allah dunia kepegang. Saya boleh dikalahkan. Siapapun di sini boleh dikalahkan. Tetapi Islam tidak pernah dikalahkan, apalagi Al-Quran, sebab janji Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Gitu Bang Andi, thank you, standby. Terima kasih Pak Ustadz Unggul, jangan berhenti belajar. Silakan dari Dewan Suruh, Ustadz Sugi atau Pak Ian, yang lain silakan. Kesan, kritik, saran dan harapan buat Husein, silakan. Jangan lupa ada Rezeki ya. Ya, More Reski masih ada? Ada Bang Ya, Andi. silakan More, kritik, saran dan harapan kepada Husein. Silakan Dr. Reski. Kalau kritik udah disampaikan semua ya oleh saudara-saudara saya, senior-senior saya semua, apalagi oleh Bang Solihin, Bang Ustadz Solihin dan juga Pak Ustadz Ahmad Wakid sudah komplit semua gitu. Mungkin saya sih nggak mau pesan sama Husein, ya. Saya pesannya sama promotornya Husein, terutama Indonesia, Sofiatul. Kalian perlu cari pemain yang baru. Kalau masih bawa Husein lagi ke sini ya berarti ya benar. Kalian ini ya kurang waras. Karena bawa orang jauh-jauh dari luar negeri sana itu cuma sekelasnya edisi Dabutar ya. Dan kalian di sini bahu-membahu gitu kan untuk ngontrak orang tersebut jadi pembicara di sini. Itu buang-buang duit kalau kata saya yang kayak gitu. Jadi masih mending kalian bayar aja edisi Dabutar gitu kan. Karena dia juga lagi butuh duit untuk edisi Dabutar. Coba di kontak gitu oleh kalian. Kita sediakan panggung di sini gitu kan. Nanti bisa lawan Bang Handi nanti ya Bang Handi ya. Kelar 5 menit ya Bang Handi, kan kalau sewanya edisi Dabutar nggak mahal-mahal ya Bang Handi. boleh. Gitu, iya. Jadi kalau masih tampilkan juga Husein Al-Iraqi, ya benar kalian nanti udah nggak tahu malu. Nah, orang yang udah nggak tahu malu apa namanya kalau bukan nggak waras.
Itu aja tambahannya dari saya, Bang Andi. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Reski dari Lentera Rohani Institute. Silakan Ade Sweb dulu dari LRI. Silakan. Aduh, kalau saya sih gimana ya? Sudahlah, jadi gini, Husein dan sekaligus promotor-promotornya itu kan, dan cacing-cacingnya itu yang di belakang itu kan. Kalian itu nggak perlu menghujat Al-Quran. Buat apa menghujat Al-Quran? Emangnya Biblos kalian itu udah sempurna? Udah 1000% itu firman Tuhan. Tunggu dulu bos, ya. Tuhan kalian itu lahirnya di mana? Ya, Biblos kalian itu berbahasa apa? Itu yang kalian harus tahu dulu. Seperti kata More tadi, waras atau kagak, gitu. Koreksilah kitab kalian 4.400 varian itu gimana? Jadi sebelum menertawakan orang, cross check dulu celanamu sobek atau kagak, gitu kan? Gak usah lah menghujat Al-Quran, gak usah. Al-Quran salah apa, gitu kan? Rasulullah itu mengganggu iman kekristenan kalian. Adakah Al-Quran di sini mengganggu iman kekristenan kalian? Tidak kan? Oh, setiap hari juga kalian bernapas secara lega. Jadi mau nggak ada gunanya kalau misalkan ingin menghujat Quran. Kenapa sih? Emang Biblos itu udah 1000% firman Tuhan yang benar? Tunggu dulu bos, harus kita uji. Gitu ya. Sampai sekarang kalau mau kita tegas ya, bukti di lapangan, fakta di lapangan, Yahudi ketika memandang perjanjian baru atau dalam bahasa Ibrani Havrit HaChadashah atau New Testament Biblos, the groups of notes itu bukan menyebutnya sebagai Havrit HaChadashah, apalagi Evangelion. Yang kalian harus terima secara kenyataan di lapangan, Yahudi ketika memandang kitab kalian disebutkan dengan apa? Avongilion, kitab orang-orang sesat. Demikian. Oke, makasih Ade Sweb. Itu dikutip dari Yahudi, bukan pendapat Ade Sweb ya. Itu. Silakan Pak Yan. Yang lain sebelum saya kembalikan untuk menutup. Baik, kalau saya sih dari saya nih sebelum saya kembalikan untuk ditutup, untuk Husein, kolaborasi yang apik saja sama CP dan Hujatar lokal agar kami punya mainan. Itu aja kalau dari saya. Tanpa Anda kami tidak bahagia. Sehari kami nggak debat, ada yang kurang dari kami di sini. Makanya kami perlu mainan. Siapa itu mainan? Husein dan semua yang ada di luar sana. Itu dari saya sendiri. Kayak boneka aja, Bang Andi, dimainin. Iya, saya kembalikan ke Ustadz Solihin sekaligus ditutup ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Semoga Allah kelak kumpulkan kita bersama para nabinya, para rasulnya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan yang terbaik untuk bisa melihat wajahnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasiar ditutup semua. Udah tutup? Sudah. Sakuragi off. Gak nanya. Biasa aja dong muridku. Oh, gue jitak kalau lu ten. Itu bukan oten loh. Waduh, banyak kalau murid kena jitak.